C411. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Untungnya, Brenev yang berikutnya menutup mulutnya terlebih dahulu. Namun, mereka sangat harmonis, tidak memperlihatkan wajah sang putri yang merah padam. Keluar dan cari kotak di kedai kopi. Chen Hao dengan hati-hati memeriksa apakah ada penyadap atau pengawas. Pastikan Anda tidak melakukannya dan biarkan semua orang melakukannya. Chobav dan Brenev tidak bisa menahan diri untuk tidak saling mencium dengan putri kecil itu. Ze juga tidak punya cara. Ini adalah pemahaman khusus mereka tentang Rusia. Itu berarti dekat atau semacamnya. Namun, melihat mereka di depannya begitu tak terkendali, Chen Hao masih sedikit marah. Bagaimanapun juga, Katyusha adalah pacarnya. Namun, untuk menghormati adat istiadat mereka, biarkan mereka melakukannya. Mari kita bicarakan langkah kita selanjutnya. Chen Hao menyela mereka. Apakah kamu sudah bertemu ayahku? Tanya Katyusha. Ketiganya terdiam pada saat yang sama. Sebelum kau datang, tidakkah kau katakan padaku bahwa raja berada di kastil misterius di tepi laut di belakang Vladivostok? Mengapa kau diam saja saat ini? Bos, kau berkata, putri kecil, raja, dia. Brenev tidak tahu bagaimana cara berbicara. Raja berlayar dengan perahu ke laut dari pelabuhan Haisengweina sampai ke kota Madagaskar. Dia berkata bahwa dia telah menunggu orang-orang yang dia tunggu selama bertahun-tahun, orang-orangnya muncul dan dia pergi. Chen Hao dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Katyusha terlalu muda untuk mengatakan sesuatu padanya. Siapa yang dia tunggu? Siapa itu? Itu putri kecil Katyusha, kau. Chen Hao Hong berkata, itu aku, tapi aku bahkan tidak melihatnya. Katyusha mempercayainya. Yah, itu kau, dia memberitahuku begitu. Dia mengetahui dari Brenev dan Bachev bahwa kau datang untuk menyelamatkannya. Dia terjaga sepanjang hari dan malam dengan gembira. Dia sangat bahagia. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekhawatiran tersebut. Kemudian keesokan paginya, dia pergi dengan sebuah perahu yang ditambatkan di tempat rahasia kastil. Tapi kapalnya sangat kecil, bagaimana bisa menahan badai? Jangan khawatir, Raja Ivanov sangat kuat sehingga dia tidak akan dikalahkan oleh angin dan ombak. Dia memiliki bakatnya sendiri. Dia berkata bahwa ketika kamu menikah, dia akan datang ke pelabuhanmu dengan perahu 5 naga dan mengirimkan lumba-lumba merah muda kepadamu sebagai mas kawin. Yah, aku tahu ayahku sangat baik. Katyusha mendapat penglihatan. Baiklah, kamu bisa pergi dari sini sekarang, langsung dari sini ke bandara dan terbang kembali ke negaramu. Kata Chen Hao, yah, itulah yang kami maksud. Kami bisa lepas dari tangan Abraham, berkat bantuan Chen, yang membuat kami merasa sangat menyesal. Jika kami terus mengganggu, aku bahkan lebih menyesal. Brenev berkata dengan suara rendah. Bagaimana denganku? Katyusha, tentu saja kau mengikuti mereka kembali. Meskipun Chen Hao ingin menjaga Katyusha, meskipun ia sekarang menjadi sekretaris pribadi diplomat guna, Katyusha jelas tidak aman di sini dan mungkin menjadi ancaman yang dapat digunakan. Chen Hao datang ke sini hari ini untuk menghilangkan kemungkinan ancaman, seperti mengusir Bahov. Ia memiliki temperamen yang buruk dan sangat merepotkan begitu ia bersikap impulsif. Misalnya, jika Katyusha diusir, Katyusha mungkin digunakan oleh orang lain. Bagaimanapun, ia terlalu sederhana. Tidak, Chen, sejujurnya, kau mungkin tidak mengerti situasi perjuangan di negara kita. Brenev berkata, aku telah terbagi menjadi faksi Demokrat dan faksi Royalis. Sekarang pertikaian antara kedua faksi itu sangat sengit, dan sering terjadi tindakan memalukan dengan saling menembak pemimpin politik. Jadi sekarang Katyusha tidak dapat mengambil risiko untuk kembali ke rumah. Jika terdeteksi, maka putri kecil itu akan ditangkap dan mengancam saudara perempuannya Kapoya. Setelah mendengarkan, Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Ini juga cukup tidak berdaya. Perjuangan partai adalah masalah kekuasaan yang besar, di mana kepentingannya sangat besar. Keberhasilan dan kekalahan sama-sama berisiko dan menguntungkan. Tentu saja, sosok yang tidak penting seperti Katyusha dapat menjadi umpan meriam dan korban politik orang lain kapan saja dan di mana saja. Katyusha lelah dengan kehidupan yang berat dan membosankan di bawah saudara perempuannya Kapoye. Jadi dia mendorong resimen tentara bayaran Haixue untuk menyelamatkan raja. Sekarang raja telah menemukannya dan melakukan perjalanan panjang, tampaknya dia telah menyelesaikan tugasnya, jadi dia ingin tinggal bersama Chen Hao.
Bagaimanapun, mengenal Chen Hao itu baik, dan Chen Hao tampaknya tertarik padanya. Dia sangat menyukai perasaan saat ini. Dia bersembunyi di belakang Guna, dan kekasihnya ada di sekitarnya. Itu mengasyikkan, baru, dan bahagia. Baiklah, bagus. Kalau begitu kalian berdua pergilah. Saat kalian sampai di sana, kalian sudah siap untuk masuk terlebih dahulu. Aku akan menghubungi kalian atas inisiatifku sendiri. Chen Hao Dao. Dua lainnya tidak keberatan. Mereka mengenakan pakaian yang mereka kenakan di awal, dan segala macam ekspresi muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyerah dan menyerah, tetapi mereka lebih gigih. Wah, kau masih berutang pertarungan padaku. Sebelum pergi, Bahov meninju dada Chen Hao. Senyum Chen Hao menyakitkan. Dia tidak bisa menghindarinya. Katyosha lah yang ada di sini. Dia tidak ingin mempermalukan satu sama lain. Ketika mereka pergi, Katyosha bertanya dengan hati-hati, kalian tampaknya dirugikan. Aku harap kau tahu, tinju Bahov benar-benar menyakitkan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katyosha bertanya, dengan suara tertahan. Kau begitu muda dan cantik, baik dan menawan. Aku tidak mau bertarung. Mengapa kau tidak menebak denganku, dan jika kau kalah, kau akan mendapatkan ciuman. Oh, tidak, saya buruk dalam menebak. Itu lebih baik tidak, maksudku, jika kau menang, aku tidak perlu berciuman. Itu lebih baik. Chen Hao tertawa getir. Baiklah, aku bilang 1, 2, 3, mari kita buat gunting, batu dan kertas. Ya, itu saja. Oke, ini dia. 1, 2, 3, gunting, batu. Chen Hao malu. Dia punya gunting. Oh ye, aku menang, haha. Aku sangat senang. Kau tidak bermaksud membiarkanku. Hei, kau sangat pintar dan imut, bagaimana kau bisa membutuhkanku untuk membiarkanmu? Chen Hao meraih tangan guntingnya dan ingin memotongnya. Itu saja, ayo kembali. Tidak, kita belum selesai. Kita akan memenangkan 2 set dalam 3 set. Ayo, kita punya 2 set lagi. 1, 2, 3. Batu, kain, haha, Chen, kau tidak menyukaiku sepanjang waktu. Ah, aku benar-benar bahagia hari ini. Aku menemukan ayahku, Paman Bachev dan Paman Brenev keduanya baik, dan Chen yang sangat mencintaiku. Kurasa aku benar-benar bahagia hari ini. Chen Hao diam-diam memperhatikan Katyosha membuka pintu. Sayangnya, sungguh sial hari ini. Seberapa beruntungkah putri kecil itu hari ini? Dia menghitung bahwa dia akan mengeluarkan gunting. Chen Hao tidak punya pilihan selain mengikuti Katyosha kembali. Katyosha keluar ke trotoar, dan tiba-tiba mendengar derit keras di pintu. Dia berteriak cepat. Ketika Chen Hao mendengar teriakan itu, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya dan berlari ke pintu. Sebelum kami sampai di pintu, kami bisa melihat melalui pintu kaca bahwa Katyosha sedang diseret ke dalam taksi kuning oleh seorang wanita tua. Kekuatan wanita tua itu tampak begitu kuat sehingga Katyosha dikendalikan dengan kuat meskipun dia berjuang dengan tangan dan kakinya. Saat Chen Hao muncul di pintu, pemandangan menjadi kacau. Ternyata si penculik telah memperhatikan situasi Chen Hao, melihatnya muncul di pintu dan turun dari taksi bersama seorang pria berpakaian hitam dengan pistol. Pejalan kaki di jalan-jalan sekitar tertarik oleh teriakan Katyosha. Sekarang mereka melihat seorang pria berpakaian hitam dengan pistol, dan tiba-tiba mereka berteriak dan berlarian. Melihat Katyosha akan ditarik ke taksi, Chen Hao merasa bahwa ia harus mempercepat penyelamatan. Chen Hao melihat pria yang menyeret Katyosha dan pria berpakaian hitam dengan pistol. Ia membuat keputusan dalam sekejap. Ia mengabaikan pria berpakaian hitam dan bergegas ke Katyosha dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berpakaian hitam itu juga terkejut. Ia berpikir bahwa Chen Hao akan mengutamakannya, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia mengabaikan dirinya sendiri dan bergegas ke komplotannya. Entah mengapa, pria berpakaian hitam merasa dihina dan melepaskan 4 tembakan langsung ke Chen Hao. Meskipun Chen Hao langsung berlari ke arah Katyosha, dia selalu memperhatikan pria berbaju hitam dengan pistol. Pada jarak sedekat ini, kecepatan peluru lebih cepat daripada kecepatan suara. Dia hanya dapat memprediksi jumlah dan lintasan peluru terlebih dahulu melalui gerakan tangan pria itu dan arah pistol. Dengan mengamati gerakan pria berbaju hitam, Chen Hao menemukan bahwa pria berbaju hitam itu adalah orang tua yang memegang pistol. Dalam waktu yang sangat singkat,
pria berbaju hitam itu menggunakan kekuatan tangannya untuk menahan hentakan pistol. Dia melepaskan 4 tembakan dengan akurat, membidik ke 4 posisi depan dan belakang dalam perjalanannya ke depan, membidik kaki dan kepalanya masing-masing. Apakah dia menghindar atau terkena pistol, kecepatannya akan terpengaruh, yang menyebabkan kegagalannya menyelamatkan Katyusha. Pada saat itu, pengalaman bertarung dan naluri tubuhnya mulai mendorong tubuhnya untuk melakukan penyesuaian halus dalam gerakan cepat, menghindari peluru secara bergantian. Namun, jika Anda ingin menghindari semuanya, saya khawatir Anda harus memperlambat, yang akan menyebabkan kegagalan penyelamatan. Akibatnya, 2 peluru pertama yang diarahkan ke pahanya lari dengan sedikit memutar kakinya ke kulitnya, dan peluru ketiga yang diarahkan ke kepalanya berhasil dihindari dengan mengecilkan kepalanya. Saat menghadapi peluru keempat yang ditujukan padanya, kakinya melompat dan bergegas ke Katyusha. Puff, pria berbaju hitam itu senang. Itu adalah suara tembakan. 1 dari 4 tembakan ditembakkan, tetapi dia tidak menunggu untuk melihat di mana Chen Hao tertembak. Alih-alih memperlambat, Chen Hao bergegas ke Katyusha dengan kecepatan lebih cepat. Pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa kecepatan Chen Hao tidak akan berkurang tetapi meningkat. Dia ingin terus menembak. Namun, Chen Hao telah melancarkan serangannya. Chen Hao langsung meninju penculik yang berpakaian seperti wanita tua itu. Penculik yang menyamar sebagai wanita tua itu telah memperhatikan Chen Hao. Dia mengira komplotannya yang membawa pistol dapat membantunya menghentikan Chen Hao, tetapi dia tidak ingin Chen Hao datang kepadanya lebih cepat. Namun, dia siap menggunakan tangannya yang lain untuk membela Chen Hao. Selama dia meluangkan sedikit waktu, komplotannya itu dapat menyelesaikan Chen Hao. Namun, pukulan penuh Chen Hao tidak begitu mudah untuk dihalangi. Itu langsung mematahkan tangannya dan mengenai kepalanya. Ada retakan di tulang, tetapi Chen Hao telah mengangkat penculik yang tertegun saat ini, menyelamatkan Katyusha, dan menghalangi penculik di antara Katyusha dan pria berbaju hitam untuk mencegah Katyusha tertembak. Tangan lainnya mengeluarkan ponsel Katyusha dan menembaknya. Langsung dari sudut yang tidak dapat dilihat oleh pria berbaju hitam itu. Pria berpakaian hitam itu baru saja menembak, tetapi melihat bahwa rekan yang menyeret Katyusha telah ditundukkan dan diblokir di depan, sehingga dia tidak dapat langsung membidik Chen Hao dan Katyusha. Dalam detik keraguan ini, sebuah benda hitam mengenai kepalanya. Sebelum dia koma, dia samar-samar melihat sebuah pola pada senjata tersembunyinya, yang ternyata adalah Nokia. Apakah kalian baik-baik saja? Chen Hao mengabaikan orang-orang berpakaian hitam yang tergeletak di tanah. Melihat Katyusha menggelengkan kepalanya, Chen Hao dengan cepat membawa Katyusha ke daerah pusat kota. Ada sebuah toko ponsel di depannya, jadi dia berjalan masuk dengan cepat. Mengapa kamu terburu-buru? Chen, kamu tidak terluka. Aku melihat mereka melepaskan banyak senjata dan peluru beterbangan di mana-mana. Kamu tidak melihat tatapan mengerikan di mata orang-orang itu. Katyusha terkejut dan tidak sadarkan diri. Dia dengan hati-hati menggenggam tangan Chen Hao dan kemudian meniup dengan mulutnya sendiri. Mata Chen Hao menunjukkan sedikit keanehan. Dia memaksakan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, setelah begitu banyak hal terjadi, pasti ada banyak polisi yang datang untuk menginterogasiku. Aku takut diinterogasi, jadi aku akan membiarkanmu pergi dulu. Kemudian dia meletakkan tangannya di pantatnya dengan aneh. Chen Hao hanya merasa basah di pantatnya. Dia meletakkan tangannya di depannya, yang sedikit seperti darah. Chen Hao mengangguk, mendongak, dia melihat bahwa orang-orang di depannya menatapnya dengan senang. Chen Hao tidak tahu kapan ini muncul. Hanya mendengar orang itu berkata, pantatmu sangat gatal. Aku akan membantumu, orang mati. Moses Chan melihat dekorasi di sisi lain. Seluruh tubuhnya adalah arus utama logam berat. Itu juga sangat glamor. Jari-jarinya ditutupi dengan berbagai jenis gelembung merah muda. Kemudian, di tempat ini, ada banyak alas bedak dan lapisan tebal di wajah. Yang terpenting, ini adalah seorang pria. Gulung sejauh yang kau bisa. Chen Hao tidak memberikan wajahnya. Membosankan kalau cuma ngomong doang pas lagi nggak ada di lingkaran. Lalu dia berbalik dan pergi. Chen, mana tanganmu? Katyusha juga kaget sama cowok centil itu. Lalu dia sadar kalau tangan Chen Hao nggak ada di depannya, dia langsung tanya. Lihat. Chen Hao terpaksa mengulurkan tangan yang nggak berdarah supaya nggak ketahuan dan khawatir. Aku bilang yang satunya, kata Katyusha kesal. Chen Hao buru-buru diam-diam pergi ke Chen Chang.
Tangannya perlahan memegangnya dari belakang dan mengusap pasir di punggungnya. Rasakan dengan hatimu. Apa kamu merasakan jantungku mengalir dari punggungmu? Chen Hao berkata. Baiklah. Pipi Katyosha kemerahan, punggungnya mulus, dan dia belum disentuh. Aku baru saja merusak ponselmu. Kamu bisa menggantinya. Chen Hao berkata dengan getir di wajahnya bahwa dia sudah mengganti topik pembicaraan. Tangan itu tadi terkontaminasi banyak darah, jadi kalau ditemukan, kemungkinan besar akan dikirim ke rumah sakit. Namun, Chen Hao tahu bahwa terakhir kali dia menderita cedera paha bagian dalam, dia pasti akan libur malam ini. Tunggu luka tembak di punggung dan pantat. Selama dia bisa mengatasinya dan mengeluarkan pelurunya, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Baiklah, ya, aku akan lihat. Katyosha masih mengenakan pakaian yang sangat sederhana, karena dia dulunya adalah seorang pembersih di samping guna, jadi pakaiannya diganti dengan pakaian sipil biasa. Namun, karena dia polos, pakaian sipil sederhana ini menonjolkan sifatnya yang mulia. Pada saat ini, semakin banyak orang datang dan pergi. Diperkirakan orang-orang akan pergi berbelanja setelah makan. Orang-orang yang datang dan pergi mulai meliriknya. Dengan cara ini, Chen Haodun merasa wajahnya menjadi 2 kali lipat. Pada saat ini, Katyosha mungkin adalah tipe wanita yang suka mencari hal-hal baru, atau dia mungkin pertama kali mengunjungi supermarket seperti itu, dan dia sangat penasaran. Dia meninggalkan tempat ini dan kemudian pergi ke tempat lain, dan meminta pramuniaga untuk mengeluarkan ponsel di dalamnya dan mencobanya. Chen Hao tidak melakukan apa-apa, lalu memperhatikan si penjual. Sanggulnya tinggi, sedikit bintik-bintik di wajahnya, tetapi pesonanya sedikit lebih dewasa. Seperti orang lain di negara Erluosi, bokongnya sangat montok. Terutama saat dia berjongkok untuk mencari sesuatu, dia memberi Chen Hao pemandangan yang indah. Awalnya, si penjual tidak menemukan mata agresif Chen Hao. Bagaimanapun, Chen Hao juga membawa pacar yang begitu cantik. Dia masih merasa bahwa sekuntum bunga telah diletakkan di atas kotoran sapi. Sekarang semakin banyak orang merasa bahwa tamparan Chen Hao terlalu aneh. Bagaimana mungkin bocah ini tampak mengintip dirinya sendiri? Baiklah, mau atau tidak. Kalau tidak beli, jangan datang ke sini mengganggu bisnis kami. Staf purna jual Rusia menggeliat-geliat pantat gemuknya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu, Chen Hao menjawab dengan tidak sabar, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa pihak lain adalah penjahat yang berpengaruh. Chen Hao membawa Katyosha ke zona termahal. Sekarang banyak orang menyukai sepotong ponsel yang disebut nanas, yang merupakan ponsel bangsawan yang terkenal. Di Tiongkok, banyak orang yang bisa menjual salah satu ginjalnya untuk membeli ponsel. Begitu Katyosha melihat benda-benda yang berkilau ini, dia dalam suasana hati yang sangat baik dan sangat bahagia. Dia mengambil ponsel ini dan tidak bisa meletakkannya. Dia memainkannya untuk waktu yang lama. Hati-hati, jangan bermain dengan buruk. Penjual itu memutar pinggangnya dan menatap Katyosha, yang tampak seperti gadis desa yang baru saja datang dari desa. Katyosha benar-benar tampak seperti orang bodoh menghadapi hal-hal ini. Aku akan membelinya jika rusak. Jangan meremehkan orang, oke? Chen Hao berkata dengan marah. Apakah menurutmu mataku memandang rendah orang-orang? Persaudaraan, kebebasan, dan kesetaraan adalah nilai-nilai terpenting dari negara Rusia kita. Para pedagang sudah lama bosan dengan pasangan miskin itu. Dalam hati hanya memarahi orang miskin. Haha, mengapa kamu tidak membiarkan kami mengalami lebih banyak karena kalian begitu bersaudara? Oh, begitulah seharusnya kita menyebut orang, dan kamu tidak. Apakah kamu melihat uang? Kamu mengatakan uang tergantung pada uang. Aku harus memperhatikan orang-orang sepertimu. Aku ingin ponsel nanas, tetapi aku tidak punya uang. Aku hanya pergi ke toko pengalaman untuk mengalami dan membuat tawar-menawar. Kamu, Chen, ayo pergi. Kita tidak berdebat dengan bajingan-bajingan ini. Katyosha juga marah. Sekarang dia bertemu dengan beberapa orang. Dia biasanya adalah wanita raja dan putri Belarus. Dia dimanjakan setiap hari. Ketika dia bertemu orang-orang biasa, dia bisa memanggil mereka bajingan. Pada saat ini, dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Kau pikir kau adalah putri, ratu, atau bangsawan apa? Faktanya, kau hanya seorang pekerja upahan yang bahkan tidak mampu membeli ponsel nanas. Kau juga seorang penjahat. Ambil ibumu di mulutmu, masukkan mulutmu ke dalamnya. Bukankah itu 6.000?
Bungkus untukku. Chen Hao mengulurkan tangan dan mulai menggali uangnya sendiri. Tiba-tiba, Chen Hao Chai tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak membawa uang guna bertanggung jawab atas makanan dan makanan akhir-akhir ini. Dia malu. Haha, pecundang yang malang, jika kau tidak bisa mengeluarkannya, keluarlah dari sini. Ibuku, yang memberimu wajah, kau tidak menginginkannya, kau tidak tahu cara memakan kotoran di tanah. Chao, tunggu dulu. Chen Hao menatap Katyosha, jantungnya hampir memuntahkan darah. Jangan lihat aku tidak butuh uang pada waktu-waktu biasa. Kata-kata Katyosha membuat darah Chen Hao mengalir deras. Mengapa Chen Hao tidak berpikir bahwa ini adalah seorang putri dari suatu negara? Bagaimana dia bisa punya uang? Itu memalukan baginya. Memikirkan wajah menghina asisten toko itu, Chen Hao tidak mau, tetapi dia tidak bisa mendapatkan 6.000 rubel sekaligus. Itu bukan barang dari jalanan yang busuk. Itu uang sungguhan. Pecundang yang malang, pergilah, haha. Tidak punya uang untuk berpura-pura menjadi seorang gadis. Lucu sekali, gadis kecil. Jangan tertipu oleh orang seperti ini. Yang paling disukai orang seperti ini adalah menipu keperawanan dan uang wanita. Hati-hati, mantan pacarku. Petugas purna jual itu memulai mode menghitam, dan mulai berbicara tentang bagaimana mantan pacarnya pelit, bagaimana dia naik ke tempat tidur, dan bagaimana dia menipunya untuk menghabiskan semua uangnya. Wajah Chen Hao memerah. Seperti air mendidih, dia memutar nomor. Setelah berdiskusi dengan ujung telepon yang lain, Chen Hao berkata, "Berhenti, aku punya teman di sini yang bertanya apakah kamu bisa memberikannya kepadaku secara gratis." Ini kamu, melamun. Kamu tidak hanya miskin, kamu melamun, atau kamu gila. Kamu akan pergi ke dokter, anak muda. Staf purna jual merasa bahwa mereka bertemu dengan orang yang paling luar biasa dalam sejarah saat ini. Seorang pria kelas pekerja dengan setelan jas yang lusuh seperti seorang seniman di luar sana, menjalani kehidupan yang tidak menentu. Tiba-tiba, pria itu berkata bahwa dia bisa mendapatkan ponsel nanas senilai 6.000 rubel secara gratis dengan satu panggilan telepon. Kamu pikir kamu adalah presiden? Chen, ayo pergi. Kita tidak menginginkan yang liar. Katyosha akan memegang lengan Chen Hao dan berbicara. Dia tidak ingin Chen Hao bertengkar dengan orang lain karena hal-hal seperti itu. Pada saat ini, kerumunan penonton berangsur-angsur bertambah. Orang-orang ini datang untuk melihat kegembiraan dan mulai berbicara tanpa henti. Ini orang miskin, bawa pacar ke sini. Ya, wanita secantik itu, mencari pacar pecundang seperti itu, aku khawatir dia tidak akan memberinya yang pedas. Aku juga ingin makan yang pedas. Aku khawatir aku akan mengeringkannya dan memberinya susu langsung. Kamu bisa menghemat uang untuk air mineral. Orang-orang di sekitar sini benar-benar berpikiran terbuka. Mereka mengatakan segalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu tinggal katakan jika kamu berani mendengarkan. Chen Hao berkata dengan marah. Orang-orang di luar ini benar-benar membuatnya marah. Tentu saja, dia tidak takut diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi kamu tidak bisa memfitnah putri kecil dan mengatakan kata-kata kotor seperti itu. Haha, orang seperti ini, pecundang yang malang, pramuniaga itu juga berjiwa manusia. Pada saat ini, dia bahkan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Beberapa pembuat onar memintanya untuk mendengarkan secara langsung. Pramuniaga itu tidak punya pilihan selain tersenyum dan melihat trik apa yang bisa dimainkan pecundang malang itu. Halo, warga negara yang terhormat, saya diplomat Rusia ke-31, Guna Segulas. Kali ini saya pergi mengunjungi Vladivostok. Rekan saya merusak ponselnya karena berjuang melawan kekerasan jalanan. Tolong berikan dia ponsel nanas. Anda benar-benar Guna Segulas. Ya, tolong dengarkan saya. Sekarang, tolong tuliskan nomor teleponnya, 2087. Lalu, gunakan panggilan jarak jauh internasional. Kementerian Luar Negeri kami akan meminta seorang komisaris untuk menerima pengingat Anda, tetapi kami akan mengirimkan uangnya ke rekening perusahaan Anda. Hai, Tuan Guna, saya Evi. Ketika pramuniaga itu menyelesaikan kalimatnya, ujung telepon yang lain sudah menutup telepon. Ketika pramuniaga itu melihat bahwa tidak ada orang lain yang menemukannya, dia melanjutkan, Eiffel Mesir, Steak Felix, senang bertemu dengan Anda. Kenapa
Kamu mengundangku untuk mengunjungi lapangan merah. Baiklah, aku mengerti. Kamu sibuk. Aku akan membuat janji denganmu lain kali. Kemudian dia menyerahkan ponsel itu kepada Chen Hao. Adegan itu meledak, dan banyak orang bertanya, apakah itu benar-benar guna Legolas? Mengapa begitu banyak karakternya ada di sini? Dia datang untuk memeriksa perkembangan Vladivostok. Kami terutama memperhatikan kelas pekerja seperti kami. Dia memiliki suara yang lembut dan indah, yang membuat orang merasa nyaman saat mendengarkannya. Ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Hao dengan cepat menyela pembicaraan satu sama lain dan menghibur dirinya sendiri. Dia baru menyadari bahwa waktu percakapan di ponsel ini kurang dari 1 menit, tetapi orang ini telah berbicara dengan mikrofon untuk waktu yang lama. Pastilah mereka yang ada di belakang adalah palsu. Tetapi Chen Hao tidak ingin berbicara dengan wanita seperti ini, dia segera menyela, kita bisa membeli ponsel nanas sekarang. Baiklah, yang mana yang kamu inginkan? Sikapnya berubah 180 derajat. Aku akan mengambil yang paling mahal. Lagi pula aku tidak memberikan uangnya. Chen Hao tersenyum. Lagi pula, aku masih sendiri. Aku takut pada siapa. Baiklah, aku akan mengemasnya untukmu. Tidak, berikan saja fakturnya. Aku bermain sambil berjalan. Kemudian dia memberikan ponsel nanas termahal itu kepada Katyosha. Katyosha terpaku pada ponsel ini selama beberapa menit. Tentu saja, dia sangat menyukai ponsel nanas ini. Chen Hao dan Katyosha terlatih-tatih keluar dari toko, dan peluru di pantat mereka harus segera ditangani. Chen Hao begitu saja, lalu bersama Katyosha kembali ke hotel, dan kemudian dengan cepat menemukan beberapa obat luka tusuk, masuk ke kamarnya. Dia menurunkan cermin kaca di kamar mandi, lalu duduk di belakang pantatnya, berbaring tengkurap di tempat tidur, dan melihat situasi di pantatnya dari layar. Ini tidak akan tahu apakah itu adalah efek dari transformasi genetik generasi kelima, penyembuhan kulit bagian atas lebih parah dari sebelumnya. Namun baginya, itu menyakitkan. Tahukah Anda, Chen Hao hendak memotong lubang itu, tetapi sekarang lubang itu hampir berkeropeng. Jadi Chen Hao hampir memotong pantatnya. Chen Hao menggigit 2 batang kayu, lalu mulai tertidur. Ketika Chen Hao bangun, hari sudah malam. Chen Hao duduk dan perutnya tiba-tiba berdenging. Ketika Chen Hao bangun, dia mendapati langit telah berubah menjadi hitam, dan ini malam yang gelap. Chen Hao membayangkan bahwa film-film horor yang indah di masa lalu juga berubah menjadi gelap di langit, dan tiba-tiba banyak hal aneh terjadi. Chen Hao mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya dan mendapati bahwa saat itu sudah pukul 9 malam. Chen Hao bergerak cepat. Dia belum melapor ke Guna malam ini. Chen Hao melompat dari tempat tidur dan berpakaian rapi. Tampaknya Chen Hao tidak melaporkan hal-hal seperti itu kepada Guna, dan kemudian dia melaporkan terlalu banyak hal kepada Guna. Begitu Chen Hao memasuki pintu, dia dihentikan oleh Nice dan Jennifer. Chen Hao menjelaskan niatnya dengan canggung. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Chen Hao masuk. Chen Hao tampaknya berselingkuh. Guna tidak bertanya mengapa, biarkan saja dia berbicara tentang apa yang terjadi. Ketika dia keluar, dia bertemu Naisi dan Jennifer. Chen Hao merasa bahwa mereka disengaja. Dia selalu takut melihat kedua saudara perempuan itu. Dengan cara ini, selama beberapa hari, itu dimulai dari memasuki lapangan merah, dan kemudian berangsur-angsur membaik. Sebelum Chen Hao turun dari pesawatnya di Moskow, dia telah melihat area besar bangunan merah di bawah tanah pada ketinggian 7 atau 8 km. Pada dasarnya, manusia dapat mengamati kemegahan lapangan merah ini dengan mata telanjang mereka. Tempat ini benar-benar luar biasa. Ketika Chen Hao jatuh ke tanah, dia tidak dapat melihat skala keseluruhan lapangan merah dan pelopor revolusioner, tetapi karakteristik di sini cukup jelas. Chen Hao diusir dari mobil oleh Guna malam itu di luar lapangan merah, dan Katyosha menemani Chen Hao. Chen Hao mengalami malam itu ketika dia diserang oleh orang-orang itu di tempat itu. Baru saat itulah dia tidak berani menemani Katyosha dan menganggapnya enteng. Kali ini, ada pistol. Tidak ada yang tahu hal-hal seperti apa yang akan muncul lain kali. Apakah itu granat? Tidak ada jaminan. Jadi Chen Hao tidak pernah berani mempertaruhkan nyawa putri kecil itu. Chen, aku ingin keluar untuk bermain, aku ingin makan banyak makanan lezat, aku ingin makan es krim. Kata Katyosha dengan tangan kecil Chen Hao. Tidak mungkin, aku ingin melihat lapangan merah. Tidak mungkin, ini tidak bisa, itu tidak bisa,
aku akan menggunakan tangan kecilku untuk memukul dadamu. Merengek, kamu tidak membiarkanku memukul, aku sangat sedih, kamu sangat jahat, aku sangat sedih, kamu tidak peduli padaku, kamu sangat jahat. Chen Hao menatap senyum gemuk Katyosha dan meremas tangan kecil Chen Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, Chen Hao tidak setuju untuk membiarkan Katyosha keluar lagi. Katyosha, kurasa akan ada resepsi malam ini. Kau akan ikut denganku saat kau sudah siap. Kita berdua bisa pergi ke sana dan bernyanyi serta menari. Chen Hao berkata, baiklah, kita bisa keluar dan bermain sebelum kita pergi di malam hari. Tidak mungkin, kita masih harus menunggu diplomat Gurna untuk melihat apakah dia punya pemberitahuan. Jika tidak, kita bisa dengan mudah memainkan musik yang bagus di sini. Baiklah, dengarkan Chen, jangan banyak bicara di sini. Chen Hao berkata sambil tersenyum. Setelah sekitar 1 jam, Chen Hao mendengar suara ponselnya dan mengundang dirinya ke kongres. Chen Hao kemudian keluar dari pintu dengan Katyosha siap untuk pergi. Ketika dia masuk ke sini, Chen Hao dianggap serius oleh lapangan merah di depannya. Lapangan merah di sini sangat semarak saat Anda melihatnya dari depan. Anak-anak pohon tua di kedua sisi menyukainya dan bisa berjalan. Dinding merah ditutupi dengan beberapa ubin yang indah untuk mencegah air terakumulasi menjadi bencana. Chen Hao mengikuti pengawal itu selangkah demi selangkah. Katyosha memegangi pakaian Chen Hao. Berjalanlah ke istana lapangan merah yang megah ini dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Istana Rusia jauh lebih kecil dari rumahku, kata Katyosha dengan tulus. Begitu Chen Hao mendengar garis hitam di wajahnya, dia benar-benar tidak memperhatikan acara Anda. Chen Hao menyapanya dengan cepat, dan jangan biarkan dia berbicara omong kosong. Katyosha mengangguk saat dia mendengarkan. Ketika dia tiba di suatu tempat yang disebut aula utama, Chen Hao keluar dari kereta dan seseorang segera mengiriminya jas hujan aneh seperti jas hujan dan topi bambu. Mungkin itu ada hubungannya dengan seringnya turun salju dan hujan es di sini. Dekorasi di aula utama membuat Chen Hao tumpang tindih dalam sekejap. Saat ini, bagian atas aula utama penuh dengan teman-teman. Dapat dikatakan bahwa semua pejabat sipil dan militer sudah ada di sana. Untungnya, sebelum Chen Hao pergi, dia memberitahu Katyosha untuk mengambil barang-barang kawai. Sehingga dia bisa menjaga penampilannya yang mulia. Kalau tidak, begitu Katyosha keluar, kita semua akan meledak. Chen Hao dan Putri Katyosha ada di sini. Ada janji di pintu. Kemudian ada doa Rusia yang panjang. Chen Hao memimpin untuk duduk di futon dan mulai bermeditasi di tempat yang sama. Latihan ini berlangsung setengah jam lagi. Chen Hao dan Katyosha memiliki kesempatan untuk masuk dari sini. Di sebelahnya, mereka melihat seorang lelaki tua berjanggut putih yang merupakan yang termuda yang membeli di meja bundar di depan Guna, seorang diplomat. Dia memiliki janggut besar di mulutnya. Berdarah, seperti marshmallow, sangat putih. Katyosha menatapnya dan ingin naik dan menggigitnya. Itu Katyosha, putri kecil Belarus. Lelaki tua berjanggut putih itu menatap gadis kecil di depannya dengan ramah. Baiklah, ya kakek. Ah, mulut gadis kecil itu manis sekali. Baiklah, bolehkah aku memberitahumu nama asli kakekmu? Namaku Wellington. Kau bisa memanggilku Paman Pu. Halo, Paman Pu. Namaku Katyosha. Ini pengawalku Chen Hao. Katyosha tidak tahu harus berkata apa, tetapi pacarnya, yang juga Chen Hao, juga dapat diperkenalkan kepadanya. Dia selalu menganggap orang ini sangat baik. Chen Hao, dia, Guna ingin membantu memperkenalkan Chen Hao. Kekacauan sedang terjadi di negaramu. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk kembali sekarang? Prurington bertanya dengan nada lembut, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Negara kita terbagi menjadi 2. Katyosha tanpa sadar mulai berbicara tentang rahasia dalam negeri ini, sama sekali mengabaikan kemampuan kepemimpinan negara Rusia Wellington. Negara kita terbagi menjadi 2 tujuan. Langkah pertama adalah menyelesaikan sistem manajemen kekuatan politik di negara kita. Langkah kedua adalah bagi perusahaan kami untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki rumah untuk ditinggali. Chen Hao dengan cepat mengambil alih topik Katyosha, siapa kau? Prurington, lelaki tua berjanggut putih, berkata dengan tidak senang. Aku, Chen Hao menjawab dengan lugas. Perdana Menteri yang terhormat, mereka datang ke Rusia bersama Katyosha. Mereka adalah tamu sepanjang perjalanan. Kita harus.
Gurna dengan lembut menyela pidato Perdana Menteri Wellington dan berkata, "Kita harus memberi mereka tempat duduk. Di posisi terakhir, kau siapkan 2 kursi untukku." Chen Hao mengikuti pandangan mata Perdana Menteri yang mendominasi itu dan melihat deretan bangku sutra panjang. Kemudian Chen Hao menyadari ada hawa dingin yang datang dari celah pintu. Posisinya sekarang jauh dari sana. Jika dia duduk di sana, apakah dia tidak akan menderita kedinginan? "Kau, apa maksudmu?" Lelaki tua berjanggut putih. Katyosha biasanya konyol dan imut, tetapi sebenarnya dia sangat cemburu pada kejahatan. "Kau tahu, alasan mengapa dia ingin menjadi tentara bayaran di tim tentara bayaran adalah untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan." "Gadis, jangan bicarakan itu. Beraninya kau menghinaku, Perdana Menteri." Anggota dewan di sekitar berbicara satu demi satu. Selain menjadi anggota, mereka juga pejabat tinggi di beberapa posisi penting. Tentu saja, mereka tidak akan memandang orang lain dengan baik. "Menurutmu, kamu berada di negara mana? Kami bukan monarki di sini. Kami menganjurkan perdamaian, kesetaraan, dan kebebasan di sini. Gadis kecil, aku tidak punya sehelai rambut pun. Aku keras kepala di sini." "Baiklah, baiklah, katakan saja lebih sedikit," kata Guna. Alisnya berkerut. "Tidak mungkin. Yang mana di sini yang bukan kekuatan nyata? Yang mana yang tidak lebih tinggi dari jabatan resminya?" Chen Hao dan Katyosha hanya bisa berjalan sesuai tindakan mereka sendiri tanpa terlalu banyak bicara. "Mari kita pikirkan dengan tenang, bukankah kamu membuat kesalahan saat masih muda? Sekarang kita harus memaafkan orang muda. Kita harus membantu orang muda. Sama seperti saat ini, negara-negara tetangga sedang mengalami baptisan perang, dan orang-orang berada dalam kesulitan yang mengerikan. Pada saat ini, kita harus mengulurkan tangan membantu untuk membantu negara ini mendirikan rezim baru dan menyebarkan peradaban." Pada saat ini, seorang pria parubaya berkulit putih dan gemuk berjas dan bersepatu berkata, "Apa yang ingin Anda katakan?" Chen Hao memotongnya. "Saya katakan kita harus membantu tetangga kita. Anda mengatakan ingin menyerang Belarus. Kami memasuki negara ini dalam bentuk sukarelawan internasional untuk melindungi rakyat negara ini dari perang dan kematian." Lebih baik diucapkan daripada dinyanyikan. Hanya dalam beberapa kata, Chen Hao mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain, dan pihak lain ingin menyerang dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan kedok tentara sukarelawan. Chen Hao berbalik dan berkata, "Perdana Menteri Wellington, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, hari ini Katyosha dan aku tidak ingin meninggalkan tempatmu hidup-hidup. Namun, Katyosha dan aku tidak meninggalkan tempat ini. Aku yakin akan ada masalah di perbatasanmu. Anda tidak melihat bahwa Demokrat dan Raja bertempur dengan sengit di negara kita, tetapi seperti yang diketahui semua orang, tidak satu pun dari pertempuran ini yang pecah, atau itu hanya ancaman. Kebijaksanaan politik mereka tidak lebih baik dari Anda, yang disebut menteri dan kepala staf angkatan bersenjata. Misalkan orang yang sehat dan cerdas, dalam menghadapi musuh bersama, akan terus berjuang. Tidakkah salah satu dari mereka akan bersatu dengan seluruh tentara dan rakyat untuk melawan Anda? Petik 2. Bukankah mereka bertempur dan bersenang-senang? Kepala staf Baipang, mengandalkan penguasaannya terhadap situasi militer yang sebenarnya, membuat masalah bagi Chen Hao. Begitu Chen Hao melihat bahwa pria ini berulang kali berdiri, dia tahu bahwa pria ini pastilah pemimpin perang ini. Anak laki-laki ini harus diperbaiki sendiri. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Mereka sangat senang, tetapi sekarang jumlah korban sangat rendah, Anda dapat melihatnya. Meskipun banyak prajurit mereka berasal dari kubu yang berbeda, bagaimana istri mereka dan kekasih perwira lawan dapat bertempur dalam persahabatan yang begitu dekat di sini? Sekarang berbeda. Chen Hao menoleh ke Wellington, sekarang perbedaannya adalah jika Anda mengirim pasukan, kedua kekuatan akan saling terkait, sehingga mereka akan menjadi satu kekuatan. Pada saat itu, Anda akan jauh dari negara Anda sendiri, pergi ke negara lain untuk berperang, dan menjauh dari jalur pasokan Anda sendiri. Begitu waktunya terlalu lama dan sentimen anti-perang dalam negeri tinggi, sulit bagi Anda untuk menjadi Perdana Menteri Anda. Chen Hao juga seorang tentara bayaran internasional. Dia memiliki beberapa pengetahuan militer dan persenjataan untuk bertempur. Tidak ada yang salah dengan itu. Apa yang saya katakan cukup benar. Chen, duduklah dulu. Mari kita ambil bagian dalam kongres ini dan biarkan Anda melihat apa yang perlu ditingkatkan dalam sistem parlementer kita.
Wellington memahami terowongan itu. Ketika Chen Hao mendengar kalimat ini, dia hampir dimaafkan. Dia berharap bisa berbaring di tanah dan segera tidur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang sangat menindas. Pria tua berjanggut putih itu awalnya terlihat acak-acakan, kemudian dia tidak mampu menghadapinya sendiri, jadi yang terbaik adalah kembali ke posisi semula. Kali ini, fakta tidak menggunakan pisau atau senjata menarik banyak orang untuk menerima 5 prinsip dasar hidup berdampingan secara damai. Chen Hao sangat bosan sehingga dia tidak merasakan apa-apa saat menyaksikan penampilan. Luar biasa para anggota. Kemudian, Wellington memberinya cukup muka untuk kedatangannya, dan menyarankan semua orang untuk minum demi Chen. Tuan Prington, kata Chen Hao, melihat ada begitu banyak orang di sini, dan kebanyakan dari mereka tidak saling kenal, dia ingin keluar. Saat ini, orang-orang ini sedang mendiskusikan masalah tersebut dengan sengit. Pertanyaan apakah toilet wanita harus ditambahkan, karena sekarang feminisasi menjadi semakin jelas, bahkan berapa banyak lagi kaum homoseksual di negara ini yang telah dibawa keluar untuk dibicarakan. Chen Hao menelepon lagi, dan Wellington tampak sangat fokus dan tidak terus berteriak. Chen Hao harus menunggu sekelompok orang yang ingin berdiskusi dengannya untuk menanganinya terlebih dahulu, dan kemudian dia terus berbicara di pihaknya sendiri. Lord Wellington, kami ingin pergi terlebih dahulu. Chen Hao berkata, jangan khawatir, meskipun Anda memiliki istirahat yang cukup di sini malam ini, Anda telah menyiapkan makan malam khusus untuk Anda. Kata Lord Wellington. Chen Hao hanya memiliki senyum pahit yang tak berujung, tetapi dia keluar. Bagaimana Anda bisa berjanji kepadanya bahwa negara kita menderita karena baptisan perang? Bagaimana Anda ingin saya bahagia? Dan kita harus berdansa dengan mereka, minum dengan mereka dan bersenang-senang dengan mereka. Petik 2. Katyosha menatap Chen Hao dengan jijik. Bukannya Anda tidak tahu tentang kebijakan luar negeri saat ini? Dia telah memberitahu kita dengan jelas bahwa dia akan mengirim pasukan, tetapi dia tidak tahu bagian mana yang akan didukungnya, jadi dia telah menunggu balasan kita dan memeriksa kita. Kenali lebih banyak orang di pesta dansa malam ini, sehingga kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk saling membujuk untuk mengirim pasukan besok. Silakan saja, aku bukan orang seperti itu. Memang, para wanita sang tidak tahu kebencian atas penaklukan negara mereka, tetapi mereka masih menyanyikan lagu bunga-bunga istana belakang di seberang sungai. Petik 2. Apa maksudmu? Itu artinya, Chen Hao menjelaskan kepadanya cerita yang terkandung dalam puisi itu. Aduh, air mata Katyosha mengalir deras. Chen Hao perlahan menggerakkan bahunya. Katyosha memeluk Chen Hao. Chen Hao menepuk punggungnya. Harus kukatakan bahwa dia benar-benar lelah hari ini. Sekarang sudah lebih dari pukul 11 siang. Setelah Chen Hao melihat Katyosha berbaring, dia tidak mengganggunya. Setelah Chen Hao menutup semua tirai di sini, dia menggunakan ponselnya untuk mencarinya. Benar saja, tidak ada bintik merah. Harus kukatakan bahwa Rusia sedikit lebih atmosferik. Chen Hao mengembalikan beberapa tirai, lalu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim berita terbaru kepada Abraham, yang biasanya sepele. Kemudian Chen Hao mengambil keterampilan kunci gen yang tersembunyi di tubuhnya dan melihat teks di atas untuk menjelaskan bahwa selama dia terus meningkatkan latihan fisiknya, dia bisa menerobos yang satu ini. Kemudian mulai gila dalam peralatan olahraga untuk tekanan mereka sendiri yang lebih besar, ada kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Chen Hao berkeringat deras. Dia sudah lama tidak berolahraga sejak dia pensiun dalam reinkarnasi. Kemudian Chen Hao samar-samar merasakan bahwa luka tembak di pantatnya sembuh perlahan, dan otot-otot yang sehat di tangannya menjadi sangat lelah karena nyeri, seolah-olah dia tidak ingin bergerak sama sekali. Klik, tiba-tiba, Chen Hao merasa ada sesuatu di tubuhnya yang tiba-tiba rusak. Apakah itu kunci gen pertama? Menurut catatan kunci gen, setelah virus CR disuntikkan ke dalam tubuh manusia, itu setara dengan mengaktifkan gen-gen bebas di alam bawah sadar. Radikal bebas ini dikunci secara mendalam oleh total 7 kunci gen. Penyuntikan virus CR setara dengan menarik gen-gen bebas. Ini dari dasar air. Dalam proses kultivasi, kunci gen orang-orang akan mengajukan kondisi yang diperlukan untuk membuka kunci gen sesuai dengan intensitas latihan dan toleransi tubuh. Sekarang Chen Hao telah membuka kunci gen pertama. Dikatakan bahwa ketika kunci gen pertama dilepaskan, kekuatan seluruh tubuh akan meningkat sepertiga, dan kecepatannya dapat menjadi seekor hiena saat ini. Itu hanya lebih buruk daripada macan tutul.
Chen Hao tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi dia senang di lubuk hatinya. Sekarang dia merasa lebih aman dengan Katyosha sendirian. Terakhir kali saya bertemu seseorang berpakaian hitam yang ingin membunuh Katyosha, saya belum tahu siapa yang melakukannya. Jadi itu sangat memalukan dan pasif. Mari kita begini, kita bahkan tidak tahu siapa musuh kita. Oleh karena itu, mereka belum meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi perubahan. Selain itu, jika Chen Hao ingin memasuki Belarus, pasti akan ada banyak pemberontak yang ingin merebut Katyosha. Keselamatan Katyosha bergantung pada Chen Hao. Chen Hao menggelengkan kepalanya. Dia merasa berkeringat di sekujur tubuhnya. Sekarang Chen Hao pergi ke kamar mandi dan mencuci sejumlah besar air hitam. Dia memperkirakan bahwa dia baru saja melepaskan rantai gen, dan semua kotoran di tubuhnya telah dihilangkan. Tiba-tiba terdengar bunyi klik. Chen Hao sedang melihat ke cermin untuk mengagumi tubuhnya yang sempurna. Seluruh tubuhnya berwarna perunggu dan lehernya ditutupi oleh otot-otot yang sangat kuat. Meskipun dia sudah lama tidak berlatih sejak dia meninggalkan reinkarnasi, otot dada dan perutnya masih cukup sempurna untuk orang biasa. Chen Hao menoleh ke pintu dengan postur seperti itu. Ah! Teriakan keras apa yang keluar dari pintu kamar mandi. Dasar wanita, wajah Chen Hao tampak muram. Bukankah dia sedang menikmati kencan? Bukankah dia sudah menutup pintunya? Bagaimana mungkin wanita yang berteriak itu punya kunci? Yang lebih penting, bagaimana mungkin wanita itu bisa masuk ke kamar mandi? Chen Hao benar-benar tidak mengerti. Dengan cepat dia menarik handuk dari atas, membersihkan seluruh busa di tubuhnya, membungkusnya dengan handuk mandi, dan keluar. Sebelum dia keluar, dia mendengar suara minuman keras di pintu. Dasar bajingan, keluar dari sini. Chen Hao belum menjawab, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi yang terbaik, Chen Hao memutuskan untuk menunggu dan melihat. Chen Hao, kamu sangat cabul. Matamu melihatnya. Aku ingin menunjukkannya kepada adikmu. Tapi bukankah kamu terlihat oleh adikku sekarang? Kamu tahu adikmu melihatnya. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak masuk akal? Jelas sekali adikmu masuk dari luar tanpa alasan, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan kamu melihatku pergi. Aku bahkan belum menghitung dia mengintip ketelanjanganku. Apakah kau masih menyalahkanku karena terlihat telanjang oleh adikmu? Kau tunggu dan lihat saja. Chen Hao tidak tahu, jadi dia berkata, ayolah, tunggu dan lihat saja, siapa yang takut pada siapa. Jangan menangis salah kalau begitu. Chen Hao tiba-tiba teringat pada Putri Katyosha, terutama ketika pihak lain mengingatkannya tentangnya, dan bergegas keluar dari pintu. Pada saat ini, patah, di atas kepala sebuah lampu gantung mulai jatuh dengan liar. Lampu gantung itu jatuh menimpa wajah dan tubuh Chen Hao. Chen Hao belum berhasil menyelesaikan sebuah proyek, dan sekarang dia telah langsung menjadi perusahaan yang tinggi. Dalam situasi seperti itu, Chen Hao tidak dapat bergerak dengan santai. Chen Hao hanya punya waktu untuk menjauhkan tubuhnya, tetapi dia masih tergores oleh lampu di belakangnya. Kemudian, di mata Chen Hao yang terkejut, kulit yang tergores perlahan pulih. Setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Yah, ada apa? Katyosha, dengan mata mengantuk, duduk dari tempat tidur dan melihat sekeliling ke tempat kejadian penembakan lebih dari selusin, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan satu sama lain. Apakah kalian baik-baik saja? Chen Hao tidak menjawab dan bertanya langsung. Yah, aku baik-baik saja. Aku tidur lama sekali, tidurnya sangat nyaman. Kalau saja ini akhir pekan yang baik. Chen Hao mengangguk dan berkata ya. Dia hanya melihat ke arah pintu dan mendengar suara itu. Sepertinya pria itu adalah Nice. Chen Hao menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Chen Hao tidak terus berjuang mengatasi masalah ini. Setelah mengajak Katyosha makan malam, Chen Hao terus berlatih. Namun, efek latihan ini tidak sebaik yang pertama. Tampaknya seluruh kekuatan dan daya tahan tubuhnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, jadi tidak ada cara untuk menembus latihan fisik biasa. Tidakkah kamu akan kembali tidur? Katyosha bertanya dengan khawatir. Tidak, menjaga Katyosha seperti menjaga duniaku. Mulutku tidak enak. Katyosha menghela nafas. Apakah menurutmu ibuku akan setuju dengan pernikahan kita? Mana mungkin dia setuju? Chen Hao awalnya ingin menjawab langsung, tetapi setelah memikirkannya, itu masih tidak baik, jadi dia berkata, ibumu percaya bahwa dia juga seorang wanita. Dia juga tahu bahwa sulit bagi putrinya untuk menemukan pacar,
dan lebih sulit lagi untuk menemukan pacar yang dapat melindungimu, kan? Diamlah, biar ku beritahu, kami sangat mulia, dan kami diakui sebagai istrimu di negara kami. Dia jarang didekati. Sejak ayahku menghilang 15 tahun yang lalu, dia tidak pernah tertawa atau membiarkan pria manapun menyentuhnya. Dan membesarkan aku dan adikku. Wah, ibumu benar-benar hebat. Baiklah, aku tahu. Tapi, apakah kau tahu ini? Ibuku sepertinya tidak setuju denganku tentang pernikahanmu. Kenapa? Dengan perasaan. Petik 2. Chen Hao hampir memuntahkan air liur di wajahnya. Seperti yang diharapkan, kebanyakan wanita melakukan sesuatu dengan perasaan. Chen Hao dan Katyosha mencoba gaun malam yang dikirim oleh Guna, lalu memilih beberapa syal Hermes untuk Katyosha, menjadikan Katyosha seorang putri kecil yang mulia dengan nilai yang sebenarnya. Dalam hal ini, situasinya jauh lebih indah. Chen Hao merasa seperti mengenakan gaun pendamping pria saat mengenakan apapun. Sekitar pukul 4.30 sore, ada banyak orang dan lalu lintas di luar. Ayo turun, Chen Hao Dao. Ah, aku tidak memakai alas bedak, jadi aku memakai riasan. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa melihat orang seperti ini? Melihat ke cermin sebelum keluar menghancurkan persiapan Katyosha. Chen Hao melihat bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia melihat bahwa dia penuh dengan serigala. Kemudian dia berkata bahwa aku keluar terlebih dahulu, dan kemudian turun ke pintu untuk menunggu. Di pintu, ada serangkaian mobil terkenal. Di antara mobil-mobil terkenal ini, ada Epson kelas menengah, yang merupakan raja bensin properti Rusia dan menghabiskan banyak bensin. Chen Hao melihatnya dan berpikir itu cukup baru, jadi dia berjalan perlahan untuk melihatnya. Chen Hao dulu mengenakan setelan asma yang terkenal, tetapi dia tidak cukup menyukainya. Kemudian, dia melepaskannya, tetapi dia menyukai jam tangan Patek Philippe di tangannya. Itu berwarna perak dan berkilau, tapi bukan kilauan berlian. Di samping mobil Epson ini, semak belukar itu berhenti. Dari dalam mobil Epson ini, seorang pria dengan penampilan berusia 34-5 tahun muncul. Ia melihat sekeliling, dan ia akan berada tepat di depan Chen Hao. Chen Hao tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seorang Tionghoa, jadi ia merasa sangat familiar. Namanya Heidege. Ia berasal dari timur laut Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menghasilkan banyak uang dalam berbisnis antara Rusia dan Tiongkok. Ia telah membuat Epson yang dapat diterima. Jadi ia datang ke hotel terkenal di sini dan menunggu seorang wanita tercinta turun. Sekilas, ia melihat jam tangan di tangan Chen Hao, yang lebih dari 20 kali lebih baik daripada Tisuo di tangannya. Namun, pakaiannya sangat buruk sehingga ia tidak memiliki tali Patek Philippe. Tanpa diduga, pecundang malang itu malah memilikinya. Apa yang kau lihat? Kau tidak melihat wajah babimu sendiri. Kau tidak kencing di tanah untuk menjaga dirimu sendiri. Heidegger juga menganggur, jadi ia berkata. Chen Hao tidak menyangka akan diganggu orang lain. Po terkejut. Namun, dia lebih bersemangat mendengar ucapan kasar pria ini. Tepat saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar hotel perlahan. Seorang gadis dengan sepatu hak tinggi 12 cm menginjak kakinya. Dia berjalan keluar tanpa melihat wajahnya. Sosoknya, sebagai model fashion terkenal, lebih dari sekadar menggosok. Namun, ketika dia melihat wajahnya, itu hanyalah wajah babi di mata pacarnya, Heimerger. Chen Hao juga ingin menenangkan diri, tetapi yang itu terus bertanya. Dia pecundang yang malang, belajar dari orang lain untuk membawa vidaburi seperti itu. Katanya, apakah kau ingin menonjolkan tinggi badanmu dengan kerendahan hatiku? Kemiskinanku menonjolkan kekayaanmu yang besar, dan ketampananku menonjolkan keburukanmu. Kau apa adanya, lihat anjingmu. Kau benar-benar perlu buang air kecil dan melihat dengan baik. Jika kau tidak tahu apakah wajahmu rusak, akankah kau mengatakan bahwa jika kau menemukan pacar, itu seperti jika kau menemukan babi? Jika kau ingin memiliki tubuh tanpa tubuh dan wajah tanpa wajah, kau tidak berani menjadi ayam. Bahkan jika kau ingin menjadi pelacur, kau tetap harus memiliki beberapa kualitas dasar. Petik 2. Petik 2. Chen Hao akan melanjutkan teorinya. Senang melihat Katyosha keluar dari pintu di kejauhan. Dia tinggi dan masih gadis giok tradisional Rusia. Yah, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan memiliki pendapat yang sama denganmu.
Chen Hao menghampiri. Dengan keras, Chen Hao menginjakkan kakinya di roda Epson. Yang didengarnya hanyalah rangan. Seluruh rodanya tercekik dan tertembak. Heidegger menuntun pacarnya yang berwajah babi dan dikejutkan oleh Chen Hao. Bukankah anak laki-laki ini orang biasa? Tapi di mana orang biasa memiliki kekuatan sebesar itu? Heidegger memperhatikan Chen Hao berjalan perlahan, tidak mau menang. Pecundang yang malang, dengan puluhan ribu Patek Philippe, ingin mendapatkan wanita cantik seperti itu. Dia tidak percaya, pria ini pasti bertingkah di sini. Wanita secantik itu takut menamparnya. Chen Hao membuka lengannya. Katyusha ragu-ragu. Dia sangat cantik hari ini. Dia mengenakan bra gaya Eropa. Bra ini adalah yang membungkus dadanya. Kemudian dia mengangkat yang berbulu di belakangnya. Dia sangat menyukai lolita putih keperakan ini. Katyusha tidak tahu apa yang dilakukan Chen Hao, tetapi melihatnya membuka lengannya tidak enak. Dalam situasi publik seperti ini, tidak baik untuk tidak memberi muka. Jadi Katyusha dengan cepat melepaskan tubuhnya dan membuka lengannya seperti catering. Chen Hao mengambil bagian terpenuh dari dadanya ke dalam pelukannya. Itu benar-benar besar. Chen Hao mengerang dengan nyaman, dan kemudian dia enggan melepaskannya. Chen Hao mengencangkan lagi, dan kemudian terus memegang Katyusha. Katyusha mendengus perlahan. Chen Hao menyadari bahwa dia telah membuat 1 inci, tetapi dia telah berciuman begitu lama. Mungkin tidak akan menjadi masalah besar untuk memeluknya. Chen Hao melepaskan satu tangannya dan memegang Katyusha dengan tangan lainnya, berjalan mengikuti irama istana Rusia, berbalik selangkah demi selangkah, berjalan perlahan melewati pintu hotel dengan postur anggun. Melihat pria di belakang Epson, Heidegger tertegun. Wanita di sebelahnya menamparkan wajahnya dan berkata, "Kamu tidak berguna." Chen Hao tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja memutuskan hubungan dengan pasangan, tetapi selama dia dapat membantu orang lain, Chen Hao akan senang membantu. Di sudut jalan, sebuah mobil panjang keluar dari luar dan seseorang membuka pintu. Masuk ke mobil, seseorang di dalam memanggil Chen Hao dan Katyusha berjalan berdampingan. Ketika menoleh ke belakang, mereka dapat melihat Lincoln hitam berdiri di samping mereka. Dari dalam, mereka keluar dari ruangan seperti seorang pelayan. Mereka membuka pintu dan memperlihatkan tempat itu seperti restoran kerajaan. Tempat itu sangat indah dan penuh dengan berbagai jenis anggur, seperti anggur merah kering, anggur-anggur, dan Hongtong. Beberapa di antaranya juga ditandai dengan beberapa tahun. Anda bahkan dapat melihat cangkir kristal di atasnya. Chen Hao tercengang. Dia adalah seorang pria yang telah melihat dunia. Ketika dia datang ke istana manapun untuk mencuri lukisan terkenal, dia telah melihat dekorasi seperti itu. Tetapi ketika dia menjadi sangat menikmatinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kenikmatan seperti itu sangat mewah. Katyusha tidak memiliki begitu banyak kejutan. Dia hanya terkejut bahwa Chen Hao telah mengatur mobil mewah seperti itu. Saat Chen Hao melihat mobil mewah ini, Katyusha tiba-tiba berbalik dan menarik lengan Chen Hao. Chen Hao menoleh dengan cepat dan melihat Katyusha berjalan menuju seorang gadis kecil yang menangis di sudut. Gaun anak-anak itu agak berkelas. Itu adalah sejenis gaun malam yang hanya dikenakan oleh beberapa bangsawan Rusia atau anak-anak dari keluarga kaya. Mungkin juga itu adalah pertemuan penting yang akan dihadiri gadis kecil itu malam ini. "Anak-anak, apakah kalian baik-baik saja?" Katyusha bertanya dengan lembut. "Aku baik-baik saja." Gadis kecil itu tidak menjawab sampai Katyusha bertanya 3 kali. "Lalu mengapa kamu menangis?" "Aku tidak menangis, aku tidak akan menangis untuk anak laki-laki seperti itu. Aku tidak rela melepaskannya, aku tidak mencintainya sama sekali, aku hanya merindukan hubungan kulit seperti itu." Di bawah pertanyaan Katyusha, gadis kecil itu mulai menangis, air mata jatuh di wajahnya seperti mutiara yang jatuh dari benang. "Aduh, teman kecil, ada begitu banyak pria baik di dunia ini. Orang-orang yang tidak ingin menjadi secantik dan sebangsawan kamu akan ditinggalkan oleh wanita murahan cepat atau lambat. Pria murahan memiliki wanita murahan. Itu disebut karma." Ketika Chen Hao melihat gadis kecil seperti itu, dia tampak seperti baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia lahir setelah tahun 00. Nima datang untuk menunjukkan cintanya setelah tahun 00. Tentu saja, dia mengadopsi metode yang unik. Namun sebagai Chen Hao yang memiliki keterampilan yang tak terhitung jumlahnya dalam menjemput gadis-gadis, dia pasti tidak akan bertubuh kecil.
Dia ingin memberitahu gadis kecil itu bahwa ada banyak bunga dan tanaman di dunia yang menunggu untuk dipetiknya. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Mengapa dia begitu kejam? Mengapa dia begitu membenciku? Mengapa dia begitu tidak berperasaan kepadaku? Dan mengapa dia begitu baik kepadaku pada saat yang sama? Gadis kecil itu tidak tahu bahwa dia tidak terlalu dewasa sebelum waktunya, jadi dia mengatakannya sepanjang waktu dengan wajah terkubur. Katyosha dan Chen Hao melihat wajah kekuatan yang kacau. Sekarang bagaimana gadis kecil seperti ini? Chen Hao merasa sangat malu. Katyosha memberi isyarat kepada Chen Hao untuk datang dan menghibur gadis kecil itu. Chen Hao hanya merasa wajahnya hitam. Telur seperti ini benar-benar buatan sendiri dan tidak bisa hidup. Cinta macam apa yang dimiliki orang sekecil itu? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir mereka sudah melakukan upacara Adipati Zhou? Itu hebat. Aku tidak percaya apapun. Chen Hao berjalan mendekat dan menepuk bahu pria itu dan berkata, "Wah, hidup ini." Tanpa berkata apa-apa, gadis kecil itu menangis. Tiba-tiba dia melahirkan sebuah tangan dan meletakkan tangan kiri Chen Hao di bahunya. Chen Hao sedikit malu, tidak ada yang akan segera berlalu. Gadis kecil itu masih tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dia menarik tangan Chen Hao ke bahunya yang lain. Chen Hao setengah memeluk gadis kecil itu. Chen Hao kembali menatap Katyosha dengan canggung, dan wajah Katyosha tampak aneh. Kemudian Katyosha mengumpat, "Binatang buas." Katyosha berjalan cepat ke Lincoln versi panjang. Dengan bunyi klik, Katyosha menutup pintu dan menyuruh pengemudi untuk pergi. Kebenaran dari mobil itu adalah angin puyuh yang bertiup dari tanah, yang menghilang setelah beberapa napas. Chen Hao tampak bingung. Ada apa dengan dunia ini? Kaulah yang memintaku untuk menghiburmu. Mengapa kau tiba-tiba marah padaku? Yah, tentu saja, wanita di dunia ini memiliki hati yang dalam. Apakah kau membenciku? Paman gadis kecil itu memalingkan wajahnya. Tidak, peluk aku erat-erat, apakah kau tidak makan? Begitu banyak kekuatan. Atau apakah kau memiliki keberanian untuk memelukku erat-erat? Apakah kau tahu kau lemah di mataku? Ya Tuhan, aku dibenci olehmu setelah 00, bukan? Apakah kau ingin melihat pria murni dari Tiongkok? Ketika saatnya tiba, jangan takut. Pertama, aku akan membawamu ke sebuah ruangan gelap kecil, dan aku akan mengambilkanmu semua jenis peralatan, sehingga kau bisa hidup dan mati. Lalu, dan kemudian alam liar, rutinitas ini sangat tua, oke. Dapatkan sesuatu yang baru. Petik 2 petik 2. Beraninya kau menatapku. Hanya melihat. Aku tahu cucuku. Kalau begitu berbaliklah. Gadis kecil itu berkata dengan marah. Jika kamu tidak melihat, lihatlah. Kata Chen Hao sambil tersenyum. Dia tidak bisa melakukannya. Gadis kecil ini benar-benar liar. Pos 00 semacam ini benar-benar aneh dan memiliki lubang otak yang besar. Tidak ada batasan sama sekali. Kelihatannya seperti pengemudi tua yang telah bercampur dengan palang pos lama selama lebih dari 10 tahun. Tetapi benar-benar biarkan dia melihat, dia tidak ingin melihat, gadis kecil seperti ini apa yang tampan, ingin tumbuh atau tidak, penuh dengan kisah cinta, ingin mengobrol dengan pacarnya berbelanja, tidak dapat melihat masa depan. Tanganmu yang menutupi matamu, terima atau tidak, ya Tuhan, Chen Hao belum mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia dikejutkan oleh anak raksasa X di depannya. Gadis kecil itu telah berkembang terlalu dini. Bagaimana pengalaman ini bisa sama dengan skala seperti itu dan wajah loli semacam itu? Chen Hao telah menonton selama lebih dari 10 detik. Dalam keadaan linglung, pria bau, patah, Chen Hao merasa wajahnya ditampar. Chen Hao tidak bisa tertawa atau menangis. Pertama-tama, wanita ini, kamu menyuruhku menonton. Baiklah, aku menontonnya sekarang. Sekarang kamu menyalahkanku karena menontonnya terlalu lama dan menamparku. Kedua, sebagai pria besar, aku berhasil diserang oleh seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan. Memalukan padamu. Hentikan. Hei, berhenti. Chen Hao berkata, kenapa? Apakah kamu masih ingin mendapatkannya kembali? Gadis kecil itu sama sekali tidak membutuhkannya. Kamu tidak harus pergi setelah sekolah. Ya, gadis kecil itu mengenakan pakaian bangsawan. Dia jarang berurusan dengan bajingan lokal. Sekarang dia tidak menyangka akan bertemu dengan bajingan bayaran seperti itu. Untuk kejujuran satu sama lain, gadis kecil itu terdiam beberapa saat. Ah, Paman, kamu sudah tua dan tua.
Haruskah kamu mempertimbangkan untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Mengapa aku tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Lagi pula, apakah kamu menghormatiku tadi? Tapi kamu sama sekali bukan orang tua. Bagaimana aku bisa menghormatimu? Petik 2. Chen Hao merasa bahwa dia tidak dapat menghasilkan uang dengan berbicara dengan gadis kecil ini. Tapi sekarang kamu telah membantuku menyembuhkan lukaku. Baiklah, kamu pergi bersamaku ke suatu tempat, dan aku akan mengajakmu bermain. Gadis kecil itu memikirkannya dan berkata, tidak, aku akan pergi ke lapangan merah nanti. Chen Hao berkata terus terang, apa yang menarik dari tempat itu? Ayolah, kau belum melihat keindahan Rusia yang sebenarnya, kan? Aku bilang, kau akan ikut denganku hari ini, dan aku akan menunjukkan kepadamu keindahan nasional Rusia yang sebenarnya. Tidak dengan anak sepertimu, di usia yang begitu muda. Di mana aku kecil? Gadis itu menegakkan dadanya. Petik 2. Chen Hao merasa malu. Kemudian Chen Hao tidak benar-benar ingin pergi ke pesta penyambutan lapangan merah yang kau sebut-sebut, dan diperkirakan tidak akan ada terlalu banyak orang yang mempermalukan Katyosha di tempat kejadian. Selain itu, semuanya adalah pesta yang dihadiri oleh beberapa selebriti, dan ada penjaga keamanan pemerintah di aspek guna, jadi keamanan tidak akan memiliki terlalu banyak keraguan. Jadi Chen Hao, yang suka kebebasan, mengikuti gadis kecil itu untuk merasakan keliaran dan kebebasan bangsa Rusia sesuai dengan karakternya yang konsisten. Siapa namamu? Naik taksi, Chen Hao Dao. Namaku Ana Zadakeda Nicholas Segulas, panggil saja aku Ana. Kenapa namamu panjang sekali? Wajah Chen Hao tampak bingung. Tidak panjang. Namaku Ana. Oh, kenapa nama belakangmu panjang sekali? Aku akan mengambil nama belakang ayahku, nama belakang ibuku, lalu nama belakang ibu ayahku. Apa kau bisa mengerti? Aku sudah menjelaskannya kepadamu sesuai dengan garis keturunan bangsa Tionghoamu. Usiamu baru 15 tahun, bukan? Bukankah seharusnya ini adalah usia ketika siswa SMP baru masuk SMA? Di Tiongkok, mereka masih anak-anak kecil. Bagaimana mereka bisa punya begitu banyak ide aneh? Ya, bagaimana kau tahu banyak tentang hal-hal ini? Karena aku sedikit jenius, aku lebih dari 150 orang. Di mataku, kau monster. Oh, di mataku, kau terasa seperti babi. Petik 2. Chen Hao benar-benar ingin memberi gadis kecil itu kastanya yang keras. Apakah ada yang mengatakan itu? Apakah ada pukulan seperti itu bagi orang normal? Tidakkah kau tahu bahwa ini akan menyebabkan kemarahan publik dari orang normal? Namun, diperkirakan kata-kata Chen Hao hanya akan menimbulkan ledakan sarkasme. Apakah kamu tidak menyukai babi? Tidak, babi dan anjing tidak sebaik babi. Petik 2. Chen Hao merasa bahwa IQ-nya telah diperlihatkan lagi, jadi kamu masih sangat menyukainya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Dia adalah hewan peliharaan di mataku. Tidak heran dia akan menyingkirkanmu. Chen Hao menambahkan sebuah kata dalam hatinya. Bagi seorang gadis kecil seperti itu juga sangat tidak berdaya. Jika kamu menyetir, bukankah itu kotak merah? Mengapa kamu mengirimku kembali ke sini lagi? Apakah kamu tidak akan memberi pelajaran pada pacarmu? Untuk memberi pelajaran pada pacarku, tetapi pertama-tama kamu harus memiliki mobil yang bagus. Ada apa? Kau butuh mobil bagus. Aku akan memukul anak itu hingga tersungkur ke tanah dengan satu pukulan. Setelah Chen Hao mengklaim bahwa dia telah mengungkap lapisan pertama kunci genetik, sulit bagi tubuh biasa untuk menahan pukulannya. Jadi di mata orang biasa, itu agak sombong, tetapi Chen Hao mengatakan yang sebenarnya. Chen Hao keluar dari taksi. Bayar saja. Gadis kecil itu menatap Chen Hao Dao. Petik 2. Wajah Chen Hao hitam. Bagaimana dengan taipan yang baik? Bagaimana? Dia merasa seperti sedang dikendarai seperti seorang ayah. Chen Hao membayar uang dan mengikuti gadis kecil itu ke tempat parkir dekat lapangan merah. Hari ini, mereka berdua mengenakan gaun malam, jadi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun kecuali penjaga keamanan yang menatap bahu dan pinggang Ana. Chen Hao mengikuti gadis kecil itu ke mobil. Paling dalam, Chen Hao tampak hitam. Ini adalah Bugatti Weihang yang dilengkapi dengan peralatan terbaik. Di Tiongkok, mobil mewah seperti itu adalah edisi terbatas, dan 20 juta koin lunak sangat diperlukan.
Saya tidak tahu apakah tarif luar negeri akan lebih mahal ketika Rusia begitu berat. Menurut praktik Tiongkok, tarif tahunan Bugatti Weihang seperti itu lebih dari 1 juta. Mobil siapa ini? Tanya Chen Hao. Ini bukan milikku. Petik 2 petik 2. Tentu saja aku tahu itu bukan milikmu. Aku hanya ingin tahu milik siapa itu. Chen Hao merasa seolah-olah dia telah menderita kerugian. Lalu mengapa kamu berhenti di depannya? Chen Hao Dao, teruskan. Siapa yang mengemudi? Kamu. Bagaimana cara mengemudi? Kamu ingin aku merampok mobil? Mencuri mobil? Hei, hei. Gadis kecil Ana melemparkan kunci di tangannya ke Chen Hao dan berkata sambil tersenyum, ikuti kakakku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sialan, adikku, aku telah berlatih selama 1000 tahun. Tarik kamu adalah Raja Iblis kecil berusia 14 tahun yang kotor. Petik 2 petik 2. Chen Hao menatap wajah gadis kecil itu dan merasa senang. Apakah kamu tidak pernah makan daging mentah? Hahaha. Tapi hati Chen Hao masih berdebar-debar, melihat dahi gadis kecil itu berarti, seolah-olah mobil ini adalah rumah mereka, dan dia punya kuncinya. Ya Tuhan, sebuah keluarga yang mampu membeli Bugatti di Rusia. Sungguh eksistensi yang luar biasa. Dengan segala macam hati kecil, Chen Hao mulai membuka kunci mobil ini. Bugatti Weihang benar-benar berbeda. Penampilannya yang super, elemen mode, dan elemen super yang sangat berlimpah. Nilai penampilannya saja sudah sangat menarik perhatian. Khusus untuk labirin biru ini, Anda dapat melihat perasaan kerajinan tangan hanya dari catnya. Apakah ini mobilmu? Chen Hao menggurui dengan senang, bahkan lupa menanyakan hal yang paling penting, jika tidak, maka munculnya olong sangatlah besar. Coba saja, kurasa kau tidak seperti orang biasa. Bagaimana kau bisa terlihat lebih banyak bicara daripada babi-babi itu? Petik 2 petik 2. Chen Hao benar-benar ingin meninjunya dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang di sini. Tapi Chen Hao begitu elegan, bagaimana dia bisa peduli pada seorang gadis kecil? Ding, gagang pintu Bugatti terbuka. Kunci di tangan Chen Hao hampir jatuh ke tanah. Chen Hao duduk, dan kemudian Ana dengan terampil mengambil tempat duduk lain. Untuk menunjukkan konsep mobil yang sempurna dari Super Running, Bugatti Weihang ini hanya mendesain 2 tempat duduk. Chen Hao dengan santai menginjak pedal gas, tetapi dengan tenang menginjak kopling. Mesin mobil Bugatti Weihang yang luar biasa tiba-tiba mengeluarkan hentakan yang keras dan kuat. Chen Hao seperti pertama kali pergi ke aula pengalaman untuk mendengarkan lagu dengan headphone Beats. Dia berteriak dengan liar, lalu menginjak gas, dan mobil itu melesat keluar dengan bunyi derit. Kali ini, senang melihatmu pergi ke gerbang keamanan di pintu dan meletakkannya, karena sebuah mobil keluar di sana sebelumnya dan berbelok di persimpangan di depanmu. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Berhenti. Ana tampaknya telah menemukan ide Chen Hao, dan berhenti dengan panik. Hei, gadis, bukankah kamu sangat kesepian? Bukankah IQ-mu lebih dari 150? Mengapa kamu tidak bisa menebak apa yang ingin aku lakukan? Ayo, mari kita bersenang-senang. Sikat, bergegas melewati pemeriksaan keamanan di pintu. 2 petugas polisi bersenjata dan pria yang berjaga di sebelah pemeriksaan keamanan saling menatap, memperhatikan dengan saksama semua yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, petugas di sebelah kiri berkata, saya tidak tahu apakah saya linglung. Saya kira itu tidak mudah. Baiklah, saya juga berpikir begitu. Saya pikir saya melihat celana Anda tergantung karena angin. Saya juga berpikir celana Anda tergantung karena angin. Aku juga berpikir telurku dingin dan tipis. Petik 2 petik 2. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa dia menyetir dan mencakar celana 2 petugas yang berjaga. Sekarang dia seperti kepiting yang melompat keluar dari panci panas, melambaikan capitnya dan berlarian di jalan. Ini adalah Bugatti Weihang, senilai 20 juta koin lunak. Setidaknya, tidak ada yang berani memberi jalan padanya di luar. Jika terjadi gesekan, goresan, siapa yang mampu membayar? Mungkin Anda bisa membelinya dengan lapisan cat ini. Apakah kamu gila? Ada begitu banyak mobil di sini. Ana menangis liar sepanjang jalan. Aku tidak gila, tapi sekarang aku lebih gila dari diriku sendiri. Pria dan mobil sport tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan di kehidupan sebelumnya. Seorang pria yang jinak, selama dia masuk ke dalam mobil sport, dia akan menjadi tidak terkendali dan liar.
Tapi, Chen Haojing mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu bagus. Aku pikir pacarku akan mati di kakiku malam ini. Namun, sebelum Ana menyelesaikan kalimatnya, Chen Hao bergegas dari lampu lalu lintas di depannya. Kamu bisa menyetir atau tidak? Tidakkah kamu tahu bahwa lampu merah menyala dan lampu hijau berhenti? Itu sangat berbahaya tadi. Jalanan itu penuh dengan pejalan kaki. Apakah kamu bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu? Sebelum Chen Hao selesai, dia melaju di bawah truk dan berkata, di mana remnya? Dia terus berakselerasi, lupa di mana remnya. Selain itu, posisi rem Bugatti Weihang sama dengan mobil sport profesional, jadi berbeda dengan mobil biasa. Chen Hao tidak terbiasa untuk sementara waktu. Hentikan mobilnya untukku. Ana merasa hati kecilnya tidak tahan. Orang yang duduk di sebelahnya adalah orang yang tidak bisa mengemudi. Chen Hao tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Ana dan perlahan menghentikan mobilnya. Maaf tentang itu. Tidak ada. Pacarmu tidak akan bisa memberimu pelajaran. Begitu ya. Aku nggak ngangka kamu jadi orang besar yang nggak bisa nyetir. Aku nggak bisa ngebut banget. Dasar bajingan. Lupakan saja, aku nggak setuju sama kamu. Kamu harus cari orang lain buat ngajarin pacar kamu. Chen Hao tahu bahwa meskipun gadis kecil itu banyak omong soal lari di kereta, dari komunikasi itu terlihat kalau gadis kecil itu udah jatuh cinta sama suatu istilah. Dia takut kalau dia nggak pernah dituntun sama orang lain. Dia udah janjian ketemu jam 7. Kalau kamu nggak datang, kamu jadi anjing atau kura-kura. Tapi kamu nggak tahu kalau dia aslinya pembalap profesional Rusia. Dia 2 kali menang kejuaraan di medan perang Siberia Timur Divisi Liga. Kamu cuma orang yang aku temui di jalan. Gimana bisa kamu jadi lawannya? Aku benar-benar aneh. Kalau begitu, kau juga mencari pembalap profesional. Kau tahu sakitnya patah hati. Aku hanya ingin rela merendahkan martabat, mencari pria yang lebih buruk darinya, dan sengaja mengganggunya. Marah padanya Chen Hao benar-benar merasa bingung saat mendengarnya. Kau bilang aku jelek, bilang aku tidak tampan, ini bukan masalah, lagi pula, temperamen ada di sini, fakta ada di sini. Tapi kau bilang aku lebih buruk dari pengemudi di balik bola. Kenapa dia begitu buruk? Kenapa Chen Hao lebih buruk dari yang lain? Mungkinkah? Tidak mungkin. Chen Hao tidak pernah mengakui bahwa dia lebih buruk dari telur. Aku akan pergi denganmu, pergi. Kau ajari aku, di mana rem itu? Chen Hao Dao. Tentu saja, dia tahu bahwa alasan Ana membiarkannya pergi bersamanya adalah untuk menemukan yang lebih buruk untuk mengganggu mantan pacarnya. Namun, apakah Chen Hao adalah tipe orang yang menunggu kematian? Bagus. Ana tidak menyangka pria lain akan bersikap begitu baik padanya. Haruskah aku memanggilmu kakak? Ana sedang dalam suasana hati yang manis. Bagus. Chen Hao adalah kakak laki-lakinya. Dalam perjalanan, Chen Hao mengetahui performa dan berbagai tombol fungsi mobil super ini berdasarkan pengenalan Ana. Menurut Ana, sepertinya mobil ini seharusnya dilengkapi dengan baling-baling oksida nitrat, tetapi kemudian tidak dipasang karena takut terlalu berbahaya. Tetapi itu juga menyelamatkanmu dari kesulitan belajar ulang, karena jika kamu memasang pendorong oksida nitrat ini, akan lebih sulit untuk mengoperasikannya. Kata Ana, tidak bisakah kamu menekan baling-baling untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengalahkannya. Kamu bahkan, Ana tidak melanjutkan, kata-katanya semula adalah, kamu bahkan tidak bisa mengemudi, karena kamu hanya ingin menjadi lebih buruk darinya. Chen Hao secara alami tahu apa yang dimaksudnya. Terkadang dia tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita dan mengapa mereka tiba-tiba mengubah gaya melukis mereka. Berdasarkan instruksi Ana, Chen Hao membuka jembatan label dan menaiki jalan raya pegunungan yang berkesinambungan dari salah satu pintu masuk jembatan. Ternyata tempat ini disebut pegunungan label. Sebenarnya, itu adalah pegunungan besar. Itu hanya beberapa bukit kecil. Disebut pegunungan besar karena dekat dengan alun-alun merah. Chen Hao mengendarai mobilnya sepanjang jalan pegunungan ini tanpa usaha apapun. Bagaimanapun, itu adalah Bugatti Weihang, penuh tenaga. Chen Hao melewati serangkaian tikungan dan belokan, 7 mil dan 8 belokan, lalu perlahan-lahan meluncur ke dalam gua. Setelah melintasi terowongan, dia bisa mendengar gemuruh orang-orang di dalam. Diperkirakan itu dipengaruhi oleh amplifikasi suara terowongan. Chen Hao di depan mobil yang cerah, Ana dengan lembut memuntahkan jalan napas ke
Mobil Chen Hao adalah Bugatti Weyhan edisi terbatas global. Mobil mewah seperti itu terlalu centil. Chen Hao menyetir masuk. Orang-orang di dalam maju satu demi satu untuk menonton. Siapa yang harus kuandalkan pada mobil ini? Kurasa itu anak orang kaya lain yang datang untuk memancing pemenang. Dia tidak menginginkan orang-orang di lingkungan kita. Melihat kostum orang-orang seperti itu, mereka jauh lebih buruk daripada gadis kecil di sebelahnya. Dia tidak tahu apakah mereka bersikap rendah hati atau diurus. Diam, tentu saja, Chen Hao tidak bisa mendengar suara orang-orang luar ini. Dia teringat suara Ana yang tidak tenang setelah dia mengucapkan kalimat itu. Mereka adalah orang-orang dari luar lingkungan. Mereka semua mencoba menonton kegembiraan. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua pembalap yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki manfaat yang berarti. Sungguh menyenangkan bahwa mereka tidak punya uang untuk bermain balap. Tentu saja, aku tidak akan berlomba dengan orang-orang ini. Aku tidak sanggup kalah, aku tidak akan bersenang-senang. Singkatnya, kita semua punya bau badan yang tidak sedap, tetapi mereka tidak cocok. Teruslah jalan, jangan berhenti di daerah kumuh ini, iya. Chen Hao tidak menyangka bahwa ada juga pembicaraan antara daerah miskin dan daerah kaya. Benar saja, ada pertikaian kelas di mana-mana. Jika ada orang, pasti ada pertikaian kelas. Chen Hao terus melaju-maju, dan segera tiba di tempat baru sementara. Orang-orang di sini mulai menyapa Ana perlahan-lahan. Mereka tidak tampak terkejut bahwa Ana membawa seorang pria. Hei, Ana, mengapa kamu datang ke tempat kakak laki-lakiku, Eagle? Tidakkah kamu tahu bahwa kita mendiskriminasi orang baru di sini? Pada saat ini, Ana terprovokasi oleh riasan tebal dengan gaya rambut matte yang mematikan. Konyol, minggirlah. Nada bicara Ana yang kejam membuat Chen Hao menjadi dingin. Kakak Ana, siapakah pria ini? Cantik dan berkulit putih, dengan 8 otot perut. Sepertinya salah satu kakak perempuan Ana telah datang ke sini. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia berbicara dalam dialek lokal Moskow. Dia seharusnya adalah tuan tanah tempat ini. Tetapi apa yang kukatakan tampaknya tidak menyenangkan. Di mana Laozi berkulit putih? Laozi, ini kulit yang bagus. Apa hubungannya ini dengan kulit putih? Sial, siapa yang memberitahumu bahwa aku berwajah putih kecil? Jangan katakan itu, oke. Adik perempuan, jangan katakan itu padanya. Kamu membuatnya marah, kalau tidak dia akan menangis di jalan desa. Ana tampak menghina. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kamu tahu aku bisa melakukannya? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melakukan kegiatan ini di jalan desa? Sejak dia datang ke sini, Ana menjadi sangat liar. Lagi pula, ini adalah budaya lingkaran. Kakak Ana, kami tidak peduli padamu. Aku akan memberitahumu, elang besar datang hari ini, membawa kelas berat. Gadis ini berdiri di luar dengan bra kain dan tidak merasa kedinginan. Jangan lihat, Ana mendorong Chen Hao. Jangan lihat, jangan lihat. Jantung Chen Hao meneteskan darah, orang itu benar-benar level D. Kalau tidak bagaimana bisa begitu ornamen. Kelas berat, Ana bertanya-tanya, yah, orang yang kubawa hanyalah seseorang yang kau dan aku kenal. Kemudian Chen Hao tidak mendengarnya. Diperkirakan mereka memulai hubungan mereka. Apa? Alek, jalan itu. Kerbau dari keluarga Aji dia. Kenapa dia begitu berselera, memilih jalan centil seperti itu? Kakak Ana, jangan marah. Aku akan memberitahumu, tidak ada seorang pun di sini yang terbiasa dengan ini. Bagaimana menurutmu, kakak Ana? Kau masih muda, pria-pria ini memiliki hati yang sama. Hei, adik perempuan, kenapa kau berbicara seperti itu? Aku masih di sini, bukan? Aku bukanlah aliran air yang jernih di dunia ini. Apakah di sini? Bagaimana kau bisa menutup mata terhadapku dan berbohong? Chen Hao melihat pemandangan di luar. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu dia dan si jalan kecil ini bahwa wilayah di sini masih milik adikku Ana. Jika kau tidak menjilatku, aku akan membiarkan anjing kampung mereka pergi dari sini. Kakak Ana, bukan seperti yang kukatakan bahwa hari ini berbeda dari masa lalu. Sulit bagi keluarga Rin untuk mendapat masalah akhir-akhir ini. Bukan anjing yang mengemis untuk tempat parkir di depan kita beberapa waktu lalu. Aku yakin kau juga tahu tentang Rin. Baiklah, aku tahu bahwa Rin memiliki pesta Prington itu. Ana terpaksa mengakui sebuah fakta. Chen Haolue terkejut bahwa itu memang tempat penting di ibu kota, di mana tidak ada kekurangan perjuangan untuk hak.
Orang tua Ana hanya takut akan konflik dengan apa yang disebut kakak laki-laki keluarga Rin, yaitu konflik antara orang tua Ana dan Wellington. Persatuan keduanya bukanlah Romeo dan Juliet. Namun, tampaknya Romeo ini bukanlah Romeo. Elang besar hanya menggunakan emosi Ana untuk mendapatkan dukungan. Ana tidak berbicara setelah mengatakan itu, yang membuat Chen Hao gatal. Di usia yang begitu muda, dia pasti memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Dia terlahir sebagai petualang dan lebih menyukai gosip, yang merupakan rahasia hati yang mulia. Dengan itu, Chen Hao dan Ana melaju perlahan ke inti. Begitu mereka tiba di sini, mereka jelas merasakan atmosfer misterius dan kekuatan pelepasan liar. Itu ada di mana-mana. Itu keras. Oh, Gongju kecil kita. Sudah datang. Ini benar-benar kehilangan, sambutan yang jauh, kehilangan, sambutan yang jauh. Mengikuti suara itu, Chen Hao melihat mereka perlahan-lahan terpisah satu sama lain di tengah kerumunan yang padat. Melihat dari tengah kerumunan jalan, dia melihat seorang pria yang tingginya 2 meter. Dia tidak gemuk atau kurus. Otot-ototnya bergelombang satu per satu. Senyum di wajahnya juga semacam senyum hangat standar wajah putih kecil. Seluruh orang itu tampak seperti tipe orang yang sombong dan lembut di wajah seseorang. Tidak heran gadis kecil Ana menyukai pria seperti itu. Pria ini adalah tipe pria sampah. Mengapa aku tidak bisa datang? Ana mendengus dingin. Sebelum Chen Hao dapat bereaksi, Ana menempel di wajahnya dan menyesap wajah Chen Hao. Chen Hao menatap Ana dengan wajah bingung. Ini pacarku. Dia jauh lebih baik darimu dalam hal itu. Ana mencibir. Betapa pedasnya tidak tahu apa yang terjadi, sepasang tangan besar terbuka, seganas harimau menerkam makanan, menerkam Bugatti Weihangnya. Dibandingkan dengan sosoknya, Bugatti Weihang terlihat sedikit lemah, seperti macan kertas di depannya. Chen Hao tiba-tiba menginjak pedal gas dan kopling, lalu meraung di langit, dan suara mesin seperti ini yang hanya bisa dihasilkan oleh Bugatti Weihang. Kuda yang baik melihat matanya, tetapi mobil yang baik melihat suara mesinnya. Aku akan pergi. Elang besar mendengus dan melangkah mundur. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain menyalakan mesin saat ini. Tidakkah dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga Rin di Wellington? Wah, kamu sangat baik. Elang besar menoleh ke Ana dan berkata, lihatlah dia. Dia sangat kecil. Dia tidak terlihat seperti pria yang bisa melakukan sesuatu. Kamu tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Pernahkah kamu mendengar bahwa wanita yang pertama kali mencicipi buah terlarang adalah yang paling setia? Kurasa aku tidak akan bersedih untuk orang-orang sepertimu di masa depan. Petik 2. Ana memiliki wajah dingin. Aku katakan padamu, aku tidak memberimu secangkir obat itu di awal. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Aku sangat menyukaimu saat itu, tetapi sekarang kamu terlihat murahan. Aku tahu wajar saja aku mencampakkanmu. Kau mencampakkanku. Haha, lucu sekali. Aku tidak pernah mencintaimu. Kau, sesaat, saudara Dadiao terdiam, tetapi tiba-tiba ia menatap Chen Hao dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, seret anak ini keluar untukku. Aku ingin membuat orang ini sembuh. Siapa yang berani? Ana sangat marah. Terjadi keheningan di sekitar. Kau tahu, keluarga Ana dan keluarga Rin setara. Selama bertahun-tahun, keluarga Ana telah menurun, tetapi energinya masih ada. Mereka tidak mematuhi salah satu dari mereka, dan mereka akan diperbaiki. Keluarkan, lihat saja penampilan anak laki-laki ini, wajahnya putih pucat, lihat saja tubuhnya yang seperti gaun malam tubulaci, tidak ada selera. Dan aku bersumpah demi karakter kakak laki-lakiku, orang ini jelas bukan anggota lingkaran Moskow kita. Perbaiki saja untukku. Kurasa orang ini datang dari toko bebek. Elang besar meraung. Kau tidak diizinkan melakukannya. Apakah kau akan memberontak? Ana memarahi dengan liar. Orang-orang di sekitar ingin mengangkat Bugatti Weihang, lalu menghentikan ledakan amarah Chen Hao yang tiba-tiba menghentikan mobil mewah ini, lalu menggendong Chen Hao keluar. Tiba-tiba, pintu Bugatti Weihang terbuka dengan bunyi klik. Dari dalam keluar seorang pemuda berusia 80-an. Dia agak kurus, tetapi matanya menunjukkan semburan cahaya hijau, seperti Raja Serigala di malam hari. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dengan begitu banyak orang di sekitarnya, wajah putih kecil itu dapat mengambil inisiatif untuk berdiri. Apakah kau mencariku? Chen Hao berkata sambil tersenyum. Manusia dan hewan tidak berbahaya. Jika kamu masih berpura-pura dipaksa,
aku akan memukulmu sampai mati dengan satu pukulan. Aku katakan padamu, di wilayahku, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup ketika aku ingin membunuhmu. Kakak Dadiao datang dan menangkap Chen Hao. Aku tidak tahu apakah dia tertegun dan terus mengancamnya dengan beberapa kata. Aku tidak tahu tentang orang lain. Kamu tahu mereka yang dapat menarik kerah bajuku, mereka tidak hidup sedetik pun. Chen Hao berkata sambil tersenyum. Sialan kamu, ras kuning, kamu memiliki kemampuan untuk menantangku sendirian. Bangsa Rusia memang suka berperang, tetapi sangat dapat dipercaya dan harus bertarung. Elang besar, apakah kamu gila? Kamu bersama seorang bagaimana kamu bisa berduel dengan orang lain? Kali ini sebelum gelombang besar adik perempuan berjalan keluar dari samping Chen Hao selalu memandang rendah gadis ini, dan nada bicara pihak lain jelas-jelas merendahkan dirinya sendiri. Tetapi melihat pihak lain berani berbicara pada kesempatan seperti itu, Chen Hao memutuskan untuk memaafkannya. Ya, elang besar, ngomong-ngomong, hari ini adalah balapan mobil di Liga Siberia Timur. Jika kita ingin menang atau kalah, kita akan memutuskan dengan keterampilan mengemudi kita. Di sekeliling orang-orang telah menasihati pria keluarga Rin setinggi 2 meter itu. Chen Hao tertekan. Dia ingin mencoba mencari tahu di mana kekuatannya bisa digunakan setelah membuka kunci gen pertama, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini harus balapan mobil pada akhirnya. Itu menyedihkan. Itu, Chen Hao ingin menolak. Bagus, aku berjanji bahwa jika ada di antara kalian yang menang hari ini, aku akan mengirim Bugatti Weihang ini. Ana segera berbicara. Chen Hao tampak bingung, tetapi seluruh penonton telah bersemangat dengan kalimat ini. Kapan pertandingan Liga Siberia Timur sebelumnya memiliki jackpot setinggi itu? Bahkan memberi hadiah Bugatti Weihang. Jika Anda memenangkan permainan ini, Anda tidak perlu bekerja sepanjang hidup Anda. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang mungkin hanya berpikir betapa hebatnya mereka bisa memiliki prestise Bugatti. Kakak laki-laki yang mengukir besar itu langsung meremehkan tanah dan berkata, orang pengecut ras kuning. Petik 2 petik 2. Chen Hao terdiam beberapa saat. Kapan dia menjadi pemalu? Apakah kamu menyentuh rambut Laozi? Kalau tidak, jika kamu membiarkanku melakukannya terlebih dahulu, orang lain akan berpikir bahwa yang besar menipu yang kecil. Chen Hao dengan enggan masuk ke dalam mobil dan bertanya, beraninya kamu mengirim mobil ini keluar? Itu milikku. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku inginkan. Apakah kamu tahu apa namanya? Kaya dan keras kepala. Aku tidak mengerti dunia orang kaya. Apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku? Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Setelah konfrontasi ini, Chen Hao tidak lagi berani berpikir bahwa gadis kecil ini hanyalah seorang gadis berusia 14 tahun. Bagaimanapun, di Tiongkok kuno, Ying Zheng yang berusia 14 tahun telah membunuh ayah palsunya LV Buwei. Seorang wanita berusia 14 tahun, itu lebih buruk lagi. Tidakkah kau tahu aku baru saja menyelamatkan hidupmu? Petik 2 petik 2. Chen Hao berkata dalam hati, kau adik perempuan, jika kau tidak menghentikanku, aku akan menjatuhkannya ke tanah dengan satu tinju. Tentu saja, aku tidak ingin mobil ini jatuh ke tangan keluarga Rin, meskipun aku tidak menyukainya. Itu sebabnya aku berkata, berikan 2 mobil ini sebagai hadiah pertama, sehingga orang lain akan bersaing mati-matian. Tidak mungkin dia akan dapat memenangkan hadiah pertama. Chen Hao telah mempertimbangkan aspek ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakannya. Namun, dia masih sedikit frustrasi. Anda tahu, Chen Hao hanya pernah mengendarai mobil, tank, dan bus, tetapi dia belum pernah mengendarai mobil super. Bukannya kehidupan di ketentaraan begitu sulit sehingga dia tidak mampu membeli mobil sport dengan uang jutaan dolar. Ketika reinkarnasi dimulai, dia berpikir untuk membeli mobil super, tetapi mobilnya selalu dikemudikan oleh Cao Fei di jalan. Meskipun dia tidak pernah mengendarai mobil super, dia tidak pernah kekurangan mobil. Lupakan saja, Anda dapat menetap saat Anda datang. Chen Hao pun selesai, mengikuti di depan kendaraan perlahan-lahan ke jalur demi jalur. Dan kemudian diatur dalam skala. Mobil Chen Hao dan Dadiao menempati peringkat pertama. Mobil elang besar ini tidak buruk. Itu sebenarnya adalah hantu biru Jaguar. Mesin mobil ini dikatakan dikembangkan oleh Ferrari dalam balapan formula profesional, dan pernah memenangkan kejuaraan Formula 1. Tiba-tiba sebuah patung besar membuat gerakan internasional.
Mata Chen Hao dan Ana tertarik ke masa lalu. Wajah Chen Hao mendidih dengan darah. Dia hanya melihat seorang wanita cantik dengan sosok super lurus di sampingnya. Bentuk wajah dan sosoknya dalam rasio emas, dan satu-satunya yang tidak cocok dengan rasio emas mungkin adalah yang tepat di depannya. Bukan hanya itu, ketika Chen Hao menatapnya, dia tiba-tiba melepaskan pakaiannya, memperlihatkan sesuatu yang sebanding dengan Chen Hao hampir tidak menyemburkan darah. Ini adalah negara yang suka bertarung. Tidak akan kalah dengan cara apapun. Tiba-tiba, pinggang Chen Hao sakit, dan batu bata itu melihat mata tajam Ana. Jika dia tidak tahu cerita Ana dan patung itu, yang lain mengira Ana dirampok di dalam mobil. Apakah kamu ingin turun? Chen Hao tersenyum malu. Bagaimanapun, balapan mobil itu berbahaya, dan ada kemungkinan mabuk perjalanan. Ana melihat Boba di sebelah elang yang provokatif dan tidak mengatakan apa-apa. Artinya adalah jelas. Bunyi bip, bunyi bip. Pada saat ini, terdengar suara peluit yang mendesak di luar. Chen Hao melihat ke depan. Di depannya, ada seorang pemandu yang memegang bendera kota-kota dan melambaikannya berulang kali. Di tangannya, dia membaca waktu secara terbalik. 10,9, 8,7, 6,5, 4,3, 2,1, boom. Boom, semua jenis pelari super meraung di sekitar dan hampir meledakkan terowongan di dekatnya. Wow, ini sangat besar. Di antara semua orang yang berlari kencang, Chen Hao menatap wanita yang melambaikan pakaian di depannya. Wanita ini melepas bra terakhirnya di hari yang begitu dingin dan melambaikannya di udara. Kapan Chen Hao melihat kejadian liar seperti itu, dia tercengang. Yah, semua orang telah melarikan diri. Apakah dia bodoh, atau dia bodoh? Ana meraung. Oh. Chen Hao kembali sadar. Dengan jentikan tangannya, dia dengan terampil menggeser gigi kopling. Bugatti Weihang yang menggelegar akhirnya keluar. Lelucon ini membuat orang sekitar tertawa lama. Satu persatu, nama Bugatti akan berubah. Chen Hao menatap mobil di depannya. Mobil itu masih berjarak 5 detik darinya. Namun, mobil di depannya berbahaya dan selalu berayun ke kiri dan ke kanan. Selain itu, semua jenis tikungan ada di sini. Chen Hao benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk melampauinya. Tiba-tiba, Chen Hao tiba-tiba melihat tikungan depan. Chen Hao langsung berlari ke tikungan dan menggunakan gaya sentrifugal dari pihak lain untuk menyalipnya. Bagaimana caramu mengemudi? Ana memegang pegangan tangan pengaman dengan kedua tangan, dan wajahnya membiru dan bibirnya memutih. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana pria ini begitu liar sehingga dia harus menyalip di tempat seperti itu, dan ketika menyalip, dia harus langsung mengabaikan gaya sentrifugal. Aku punya mobilnya, apalagi yang bisa kamu katakan? Chen Hao menolak. Pengetahuan Ana, bodi mobil menjadi gila. Dalam suara mesin yang menderu, Chen Hao hanya merasa bahwa dia dan mobil itu akan melayang bersama. Ini benar-benar mobil super yang luar biasa. Pengalaman berkendara dan akselerasi, ditambah torsi lebih dari 1000 N, hampir sekejap kecepatannya beberapa kali lipat dari sekejap sebelumnya. Wah, Chen Hao telah menyalip mobil lain. Baru saja dia tertunda oleh pemandu mobil, jadi Chen Hao hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memacu mobilnya semaksimal mungkin. Wah, ada belokan. Chen Hao melihat Lamborghini berwarna perak. Chen Hao melihat pria ini dan pemilik Jaguar Mirage, Dadiao. Namun, Chen Hao tahu bahwa pihak lain pasti melakukan tindakan kecil ketika dia melihat kecepatan Lamborghini yang tidak terlalu cepat. Benar saja, pria di dalam mobil itu tiba-tiba membuang asbak. Ini adalah hal yang perlu dilakukan dengan mobil, tetapi di depan kecepatan seperti itu, dengan santai akan membunuh orang. Mencicit, Chen Hao mengerem dengan cepat, dan setirnya bergerak ke kiri. Saat ini, sisi kiri penuh dengan tebing, di bagian jalan pegunungan ini. Alpa, tunggu, aku akan membunuhmu. Ana dengan jelas mengenali pemilik Lamborghini itu. Ana tidak bisa duduk lebih lama lagi. Pada saat yang sama ketika Chen Hao berbelok ke kiri, dia telah melihat tebing di luar. Dia merasa seperti akan melayang di udara. Chen Hao berkata bahwa cepat atau lambat, dia tiba-tiba menginjak rem, dan roda kemudi segera menghantam sudut kanan jalan yang berbelok. Menggunakan gaya sentrifugal, mobil itu terlempar dengan panik ke arah dalam tikungan. Chen Hao memiliki kesempatan untuk menghindari bencana, tetapi dia berjarak 5 detik dari pihak lain. Chen Hao menyesuaikan diri dengan cepat,
kali ini dia tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi. Ledakan, motor menderu kencang, dan Chen Hao melesat maju. Saat ini, jalan pegunungan yang berkelok-kelok di depan kami semakin menyempit. Ini sudah menjadi posisi puncak pegunungan. Setelah melewati pegunungan ini, kami harus melewati pegunungan untuk kembali ke ujung. Namun, semakin dekat ke pegunungan, medannya semakin rumit, dan jalannya semakin sempit. 5 detik kemudian, performa superior Bugatti Weihang sekali lagi melesat ke belakang Lamborghini berwarna perak, tetapi pihak lain tidak membiarkan Chen Hao lewat, pihak lain melempar barang-barang beberapa kali. Chen Hao akan kesal melihatnya. Jika terus seperti ini, meskipun dia dapat melarikan diri tanpa bahaya setiap saat, jika orang-orang ini benar-benar ingin terus seperti ini, dia pasti tidak akan berterima kasih. Chen Hao bergegas menaiki Lamborghini mereka. Sial, bukankah ini hanya satu kekalahan dan 2 luka? Chen Hao tidak pernah takut. Cepat, cepat. Alpa wanita di dalam mulai menjadi gila. Dia menemukan ide Chen Hao di baliknya. Langkah ini tidak berbahaya. Di jalan yang sempit seperti ini benar-benar pertemuan yang sempit. Yang berani akan menang. Jika Chen Hao melengkung, dia pasti akan mendorong dirinya sendiri ke bawah tebing. Tetapi sebelum dia selesai, Alpha menekan kepalanya di bawahnya. Pada saat ini, mobil itu melaju kencang ke depan. Chen Hao tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia melampaui mobil ini, dia dapat segera mengejar yang itu. Apakah kamu gila? Bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Dasar orang gila. Ana merasa bahwa dia sudah cukup gila. Dia tidak menyangka bahwa siapapun yang dia temui akan lebih gila dan berani daripada dirinya sendiri. Sungguh beruntung bahwa dia hanya bisa selamat dari hal seperti itu. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan Ana saat ini. Dia hanya memiliki bagian belakang mobil Lamborghini di depannya. Menurut ide Chen Hao, ketika 2 mobil bertabrakan, dengan asumsi bahwa mereka tidak akan berubah bentuk, dia akan mengurangi kekuatan depan mobilnya dengan kekuatan timbal balik dari depan dan belakang. Maka dia tidak akan berada dalam bahaya. Chen Hao tersenyum dan bertarung denganku. Tiba-tiba, tikungan di depannya menyempit lagi. Chen Hao benar-benar tersenyum murahan. Kali ini, mereka yang ingin bunuh diri akan dibersihkan sendiri cepat atau lambat. Bukannya Chen Hao kejam, hanya saja tindakan melempar asbak tadi kejam dan menjijikkan, jadi Chen Hao tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Jika Chen Hao membiarkan mereka pergi hari ini, dia takut pihak lain akan merugikannya lain kali. Wah, berisik sekali. Chen Hao di depan tikungan paling sempit datang, tiba-tiba mobilnya melaju kencang. Sudah dekat, Ana berteriak liar. Pada saat yang sama, ada Alpha dan wanita yang terus mendorong. Bang, pada saat ini, mobil mereka menanjak tikungan seperti cacing penggaruk. Fiuh, Chen Hao melewati mobil itu begitu dia menghindar. Kemudian dia mendengar bunyi klik. Mobil mereka jatuh di tikungan. Chen Hao melihat dari kaca spion bahwa mobil itu terbalik dan tidak dapat menyelesaikan balapan. Chen Hao tidak begitu peduli dengan yang kalah. Ia asyik dengan mobil di depannya. Chen Hao berlari ke depan dengan gila. Jaguar Mirage tidak menyangka Bugatti Weihang milik Chen Hao melaju begitu cepat, mobilnya oke. Di sebelah elang besar, Alex, berkata adik perempuan Aji dia yang sedang minum susu. Tentu saja, Bugatti adalah mobil sport super top di dunia. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkanku, tulisnya. Lihat, ya, itu akselerator untuk pemain mobil sport profesional. Alex menyentuh dadanya karena takut dadanya akan goyang. Ada satu hal yang ditekan di ujung garis. Bahkan yang abadi tidak bisa melampaui mobil kita. Chen Hao tidak tahu bahwa Dadiao telah menyiapkan hadiah sebesar itu. Mobilnya seharusnya memiliki baling-baling oksida nitrat, tetapi pada akhirnya tidak dipasang. Dikatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Namun, Chen Hao tidak merasa bahwa ia akan kalah dalam permainan. Ledakan. Chen Hao mengikuti Jaguar Phantom menuruni gunung. Terminalnya berada di puncak pegunungan berikutnya, di luar itu Anda akan mencapai pegunungan. Chen Hao dengan panik menginjak pedal gas dan melepaskan kopling. Mobil itu sedikit elegan ditiup angin, tetapi itu tidak memengaruhi Chen Hao. Chen Hao telah mencari peluang untuk melampaui Jaguar Mirage ini, tetapi keterampilan mengemudi pihak lain luar biasa, bukan karena Lamborghini begitu buruk, dan kemudian ada kepemimpinan yang kuat. Mengikuti Chen Hao seperti ini,
meskipun mobil Chen Hao lebih cepat daripada Jaguar pihak lain, itu tidak ada hubungannya. Chen Hao tidak dapat melakukan apapun dalam keadaan seperti itu. Namun, Chen Hao tahu bahwa jika dia memberi dirinya waktu 3 menit lagi, dia pasti akan menemukan cara untuk menerobos. Namun, 1 menit lagi menuju puncak gunung. Wajah Chen Hao juga dipenuhi dengan kecemasan. Chen Hao tahu bahwa dia harus menginjak rem. Aku memasuki tikungan sempit itu lagi. Itu telah menjadi tempat terburuk untuk menyalip, tetapi aku harus menyalip. Tikungan di sini jauh lebih berkelok daripada sebelumnya. Chen Hao sama gilanya seperti sebelumnya. Dia telah mampu melihat ujung depan, 30 detik lagi. Ada ledakan tepuk tangan. Ya Tuhan, itu Bugatti, Viagra, dan Jaguar Mirage. Sepertinya ini benar-benar pertarungan antara raja. Aku tidak bisa meremehkan anak itu. Keterampilan mengemudinya sama sekali tidak buruk. Haha, kakak laki-lakiku yang menang pada akhirnya. Ya, Chen Hao sama sekali tidak mendengar suara apapun. Hanya ada satu tujuan di depannya, hanya satu mobil, Phantom Jaguar. Tikungan berikutnya, Chen Hao berkata dalam benaknya bahwa di tikungan terakhir, Chen Hao hampir melewati sisi Jaguar dan dipaksa kembali ke posisi semula oleh rem sentrifugal sisi lain yang tiba-tiba. Chen Hao sedikit putus asa sekarang, karena dari sudut pandangnya, kita dapat melihat stasiun utama di depannya. Terminalnya berada di lereng kecil di atas puncak gunung. Namun gunung ini bukanlah jalan pegunungan dalam pengertian tradisional. Ini adalah tikungan yang sangat tajam yang ada di sini. Dan sangat sempit. Jadi jika Chen Hao ingin menyalip, dia hanya dapat menyalip di depan tikungan tajam berbentuk U super ini, tetapi dia telah menyia-nyiakan banyak kesempatan. Haha, bocah bau, biar kutunjukkan apa itu putus asa. Pemilik Jaguar itu tertawa terbahak-bahak. Dia merobek penutup perak di mobil itu. Sebuah tombol merah muncul di sana. Klik, dia menekannya. Mobil itu tampaknya terbakar, tiba-tiba dari 380 yard per jam menjadi 440 yard, yang merupakan kecepatan tertinggi mobil sport super. Ana tampak bingung. Dia tidak menyangka bahwa pria ini telah memasang pendorong oksida nitrat. Dia baru saja menemukan rahasia ini ketika Jaguar itu menyemburkan api. Menoleh untuk menghibur Chen Hao, dia melihat mata Chen Hao berbinar-binar dengan warna hijau tua, yang tampak seperti raja serigala di hutan. Duduklah, kata-kata pertama Chen Hao sejak dia menyetir. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ana orang yang gila juga muncul dengan kegelisahan yang kuat, orang ini tiba-tiba memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan seperti itu tidak dapat diberikan kepadanya oleh orang lain. Mendekati tikungan tajam berbentuk U super, Chen Hao tidak menjawab lagi dan menginjak pedal gas. Apa yang kamu inginkan? Ini tikungan tajam di sini. Jika kamu tidak menginjak rem, kita berdua akan menginjaknya. Dan kemudian dia terlempar dari tebing. Ana ingin menghentikan Chen Hao, tetapi sudah terlambat. Chen Hao mengerahkan segenap tenaga untuk memacu gigi ke atas, menginjak pedal gas ke bawah, melepaskan kopling, dan memegang rak roda kemudi dengan kedua tangan. Tidak ada lengkungan di matanya, tidak ada orang lain, tidak ada hantu Jaguar. Hanya ada satu titik akhir di matanya, yaitu, ada bendera kotak-kotak hitam dan putih di jalan turun dari puncak gunung. Ya Tuhan, juara kompetisi ini pasti Jaguar. Dia akan menjadi juara liga sekali lagi, dan memenangkan Bugatti Veyron senilai 20 juta dolar. Jaguar menggunakan pendorong oksida nitrat, yang merupakan metode akselerasi yang hanya digunakan oleh pemain mobil sport profesional. Orang biasa tidak memiliki cara untuk menguasai kecepatan di atas dan tidak dapat mengendalikannya. Hanya ukiran raja dari keluarga Rin yang memiliki kemampuan seperti itu. Ah, tidak, apa yang ingin dilakukan Bugatti itu? Arah di depannya adalah tebing. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Media siaran langsung balapan di pinggir jalan mulai menayangkan suasana tegang itu. Namun, mereka takut dengan aksi Bugatti Veyron milik Chen Hao. Apa masalahnya? Apakah itu bunuh diri? Apakah dia memulai prosedur bunuh diri karena kalah dalam permainan? Saya pikir itu akan menjadi latar paling lucu dalam sejarah Bugatti. Namun, mereka akan segera takut setengah mati oleh penilaian mereka sendiri. Setelah mengetahui niat sebenarnya dari Bugatti Veyron, kali ini mereka kehilangan suara. Pergi, mata Chen Hao berwarna hijau, yang merupakan jenis ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Chen Hao hanya merasakan angin bertiup di telinganya.
Dengan serangkaian tindakan Chen Hao, Bugatti Weihang melesat keluar dari tikungan tajam berbentuk U dan tebing dengan sikap yang tak kenal takut. Dengan cara ini, tindakan Chen Hao terlihat jelas. Apakah dia gila? Jarak yang begitu jauh. Dadiao tidak dapat menahannya lagi. Dia merasa telah meremehkan Chen Hao. Bocah ini bahkan berpikir untuk menggunakan performa Bugatti Weihang yang sempurna untuk menyeberangi tebing dan langsung menuju ke tempat tujuan. Bagaimana melihat semuanya terasa fantastis. Tunggu sampai kau mati, bocah bau. Tidakkah kau tahu mobil balap ini untuk bersenang-senang? Dadiao mengemudi dengan gila-gilaan ke arah depan. Beri dia 10 detik lagi, dan kau akan sampai di sana. Chen Hao tidak menyangka bahwa hambatan angin begitu besar hari ini. Di udara, dia dapat sepenuhnya memahami kekuatan hambatan angin, tetapi Chen Hao tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Matanya tertuju pada terminal. Terminal tiba-tiba berubah dari jauh menjadi dekat, dari tinggi menjadi rendah. Ah! Ana meraung liar. Seluruh orang itu pusing, bahkan tenggorokannya robek juga sama sekali tidak terasa. Chen Hao bergegas seperti orang gila. Jangan pernah lupa, akan ada respons. Kotoran, kotoran. Roda depan mendarat. Bang, dang. Mobil bergetar, berguling. Puff, puff. Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa roda belakangnya berada di tebing. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba menginjak rem. Kemudian roda kemudi ke kanan untuk menghindari menabrak dinding depan, hampir melompat tajam. Anda dapat membayangkan seberapa besar benturannya. Klik, roda belakang mendarat, berdecit. Mobil meninggalkan keanggunan yang sempurna, bagian belakang mobil bergesekan dengan bagian atas tikungan. Ah, hening. Tidak seorang pun memikirkan pemandangan yang begitu dramatis. Orang seperti itu yang melintasi tikungan tajam hingga akhir, hanya orang-orang gila yang dapat memikirkannya. Hanya mereka yang tidak takut mati yang dapat mencapainya. Sangat sedikit orang yang mampu melihat semua perubahan ini. Namun, sekarang, apa yang mereka lihat? Tanpa diduga melihat di sini ada mobil untuk menyelesaikan prestasi yang begitu luas. Tidak ada suara. Ini adalah mobil sport. Ini adalah pengemudi yang tak tertandingi, ini adalah balapan liga profesional yang sesungguhnya. Setiap orang memiliki impian untuk bermain super run. Pria dan super run memiliki ikatan yang tak terpisahkan, pria jinak manapun asalkan memulai super run, langsung berubah menjadi serigala yang berlari kencang. Super run menaklukkan semua wanita dengan keliarannya yang unik. Turunlah padaku pada saat ini, saya tidak tahu dari mana datangnya raungan itu, dan akhirnya membawa pikiran orang-orang ini kembali ke kenyataan. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Seorang pria setinggi 2 meter, Dadiao, berguling turun dari mobil dengan M47 Soviet di tangannya, dan kemudian langsung datang ke depan mobil Bugatti Weihang dengan muatan mikro. Chen Hao menatap patung itu tanpa suara. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia hanya orang luar Ana panik, meskipun di Rusia mengendalikan senjata dan amunisi, tetapi ini hanyalah hukum orang biasa.